Dia membuka matanya dan mendapati dirinya telah bertransmigrasi. Sebuah skenario klise yang menandai awal perjalanan pahit manis sang tokoh utama kita setelah 9 tahun mempelajari sejarah dengan susah payah hingga hampir gila. Diep Bing akhirnya meraih pencapaian yang membuatnya dikagumi ribuan orang. Saat itu sesosok tubuh platina yang luar biasa melesat di langit, menyebabkan Diep Bing yang sesaat merasa puas menjadi membeku sepenuhnya. Pupil matanya melebar saat keheranan menyebar di wajahnya. Yang tadinya sedang menikmati buah dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Akhirnya dia menyadari sebuah kebenaran yang mengerikan, bahwa dunia sialan ini sebenarnya adalah dunia kultivasi, yang sungguh tidak bisa dipercaya. Sistem menawarkan hiburan seperti seorang teman, mengatakan informasi dunia ini mungkin error. Tapi semua baik-baik saja dan mereka hanya perlu memulai dari awal. Seluruh tubuh, Diep Bing seakan runtuh. Dan dia meratap putus asa atas 9 tahun belajar tekunnya yang menjadi debu karena lelucon kejam takdir. Tapi tunggu. Secercah wawasan melintas di benaknya. Bukankah transmigrasi dan kultivasi adalah kiasan klasik untuk sang putra langit? Dia pasti memiliki bakat tiada tara. Adegan dengan cepat beralih ke majelis pengujian roh. Sebuah acara yang akan menentukan nasib para kultivator di masa depan. Diep Bing dengan percaya diri berdiri di depan batu roh. Namun 3 kata dingin yang muncul di atasnya menghancurkan semua fantasi indahnya. Menghadapi tulisan tanpa akar spiritual yang terpahat dalam di batu. Diep Bing berteriak meminta tiket kembali ke bumi. Tetapi teriakannya hanya disambut oleh tawaan mengejek. Sambil memegangi hatinya yang hancur, Diep Bing merosot ke tanah meratapi nasibnya. Mimpinya menjadi protagonis super kuat pecah seperti gelembung sabun. Ketika sebuah suara hangat bertanya, apakah dia ingin berkultivasi? Mendengar kata kultivasi, api harapan di hati Diep Bing menyala kembali. Dan dia mendongak dengan mata yang bersinar terang. Tak lama kemudian, kita dibawa ke tempat terpencil dan bobrok bernama Sekte Taois Awan Biru. Ketua sekte yang tampak agung bernama Taois Taihua berbicara dengan sungguh-sungguh. Chuangwu, aku punya tanggung jawab besar untuk dipercayakan kepadamu muridku. Setelah berbicara, ketua sekte yang terhormat itu berbalik 180 derajat. Menangis terseduh-seduh sambil memegangi bahu muridnya Chuangwu dan memohon padanya. Sangat kontras dengan gurunya. Chuangwu dengan santai menyesap tehnya dan menjawab acuh tak acuh. Masalah penting apa yang mungkin dimiliki sekte kita yang kumuh ini? Ketua sekte dengan panik menjelaskan peraturan baru, bahwa jika mereka gagal merekrut 8 murid dalam setahun, sekte kelas rendah seperti milik mereka, akan dibubarkan secara permanen. Namun Chuangwu tetap tenang. Ketua sekte yang sedih mengeluh tentang kesulitannya. Karena sekte lain berebut murid dengan keuntungan surgawi. Sementara penawaran mereka diejek sebagai sedekah untuk pengemis. Ketua sekte dengan kesal menceritakan bagaimana beberapa orang bahkan menggunakan wanita cantik yang menggoda untuk memikat murid baru. Sebuah ingatan muncul tentang seorang kultivator wanita pirang yang sensual. Membujuk seorang adik seperguruan muda dengan undangan menawan untuk kultivasi ganda. Akhirnya setelah hari yang panjang dan melelahkan, dia berhasil menemukan satu calon. Tidak lain adalah Diep Bing. Seseorang tanpa akar spiritual, tetapi berkepribadian baik yang tidak menuntut gaji. Saat itu, Diep Bing dengan mata polosnya, telah menyampaikan kalimat filosofis. Kekayaan hanyalah kepemilikan eksternal. Aku tidak peduli apa yang sekte berikan padaku, tetapi apa yang bisa aku kontribusikan pada sekte. Sambil menatap Chuangwu, dia terus meratap. Di mana kita bisa menemukan orang bodoh lain? Bukan murid baik lain seperti dia. Tapi aku khawatir dia akan pergi begitu tahu sekte kita tidak punya apa-apa. Kilatan licik muncul di matanya. Rencananya sederhana. Kita akan berpura-pura menjadi guru besar, dan menciptakan teknik mendalam untuk mengajarinya. Mengulur waktu selama setahun, Chuangwu mempertahankan sikap acuh tak acuhnya. Sambil memainkan kukunya, dia menjawab, kukira itu sesuatu yang serius. Tapi ternyata hanya soal berakting. Itu sederhana. Dengan itu, dia berdiri dan membungkuk secara dramatis. Lalu bertanya kembali pada gurunya. Apakah guru tahu julukan apa yang diberikan oleh rekan-rekan seperguruanku? Matanya bersinar terang saat dia menjawab dengan sangat angkuh. Seorang murid tidak berbakat yang luar biasa tampan. Raja pamer dari Gunung Hijau. Itulah gelar yang dunia anugerahkan kepadaku. Pikir Chuangwu dengan kepuasan yang sombong. Dia mengelus dagunya sambil berpikir. Memang, jika menyangkut soal berakting di Gunung Hijau ini, jika aku nomor 2, maka tidak ada yang berani menjadi nomor 1. Dia kemudian berpose seperti seorang superstar narsis dan menyatakan dengan keras. Anda datang pada orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Mendengarnya ketua sekte hanya bisa menghela napas. Apakah ini sesuatu yang bisa dibanggakan? Ketua sekte mengingatkannya dengan tegas. Singkatnya,
Kamu hanya perlu menggunakan cara apapun untuk menahan Diep Bing di sini tepat selama 1 tahun untukku. Sebelum ketua sekte selesai, Chuangwu mengangkat tangannya untuk memotong dengan gaya. Tentu saya guru. Begitu aku bergerak. Menahan seekor kelinci kecil yang naif di sini, hanyalah masalah kecil. Katanya dengan percaya diri. Dia membusungkan dadanya dengan yakin. Setidaknya, aku akan membuat anak itu hanya mengagumi sekte awan biru kita. Bahkan tidak peduli pada dewa. Dan berharap menjadi anggota sekte kita di kehidupan selanjutnya. Menyaksikan sandiwara percaya diri muridnya. Ketua sekte hanya bisa bertepuk tangan dengan tidak tulus. Tidak buruk. Gelar Raja Pamer dari Gunung Hijau memang pantas didapatkan. Dipuji oleh gurunya, Chuangwu merasa lebih berani dan menyatakan, jika aku gagal dalam misi ini, aku akan mencelupkan pedang ini ke dalam kecap asin dan memakannya. Dia menangkupkan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal pada gurunya. Aku akan menunggu Diep Bing di belakang gunung. Dan ketua sekte menjawab dengan sopan. Baiklah, aku akan menjemputmu dengan pedangku nanti. Chuangwu dengan angkuh membalikkan punggungnya dan melambai acuh tak acuh. Tidak perlu merepotkanmu guru. Seorang cendekiawan yang absen selama 3 hari harus dilihat dengan cara baru. Dan muridmu bukan lagi anak kecil yang butuh tumpangan gurunya. Begitu selesai berbicara, dia mengangkat tangannya. Jari telunjuknya menunjuk lurus ke bawah tanah dengan penuh gaya. Tindakan tak terduga ini membuat ketua sekte dan burung gemuk di sampingnya berseru kaget. Segel tangan ini. Mungkinkah, zaman keemasan jalan pedang ini telah tunduk pada kehendakmu? Sebuah visi agung muncul di benak ketua sekte. Dia melakukan pose keren lainnya dengan jari menunjuk ke langit dan berteriak. Pedang, datanglah. Ketua sekte terkayut sekaligus gembira. Begitu gembiranya hingga dia melontarkan umpatan. Ya Tuhan! Apakah itu benar-benar teknik mengendarai pedang yang legendaris? Bagaimana ini mungkin? Dia jelas hanya seorang murid biasa, yang bahkan belum menguasai jurus pedang dasar dalam 10 tahun. Setelah kata-kata ketua sekte, keheningan yang menakutkan menyelimuti. Hanya ada desiran angin dan sehelai daun kering yang jatuh. Tampaknya menyadari ada sesuatu yang salah. Baik ketua sekte maupun burung gemuk itu berbisik ragu. Chuangwu menggaruk kepalanya dan terkekeh canggung untuk meredakan ketegangan. Aku tidak bisa menahan diri untuk pamer lagi. Aku tidak tahu teknik mengendarai pedang. Jadi aku masih harus merepotkanmu untuk tumpangan guru. Malam tiba di sebuah tempat terpencil di belakang Gunung Hijau. Di bawah sinar bulan yang mistis, sesosok tubuh sendirian duduk di tepian batu. Diam-diam memperhatikan sekawanan bangau putih terbang melintas. Sosok itu tidak lain adalah Chuangwu, yang saat ini meringkuk dan menggigil kedinginan karena hawa malam yang menusuk tulang. Untuk menciptakan pertemuan pertama yang mengesankan, Chuangwu sengaja memilih lokasi yang indah. Tetapi angin dingin membuatnya menggigil tak terkendali. Mendengar langkah kaki, dia dengan cepat mendapatkan kembali ekspresi mendalam dan menyendirinya. Berpikir dalam hati, mangsa akhirnya telah tiba. Dia dengan cepat berbalik ke arah cahaya bulan. Siap untuk penampilannya. Baiklah, biarkan pertunjukan dimulai. Diep Bing kelelahan setelah seharian mendaki gunung. Dan dia terengah-engah. Gunung ini sangat tinggi. Memang, para dewa memiliki cobaan yang luar biasa. Begitu dia mendongak, Diep Bing terpana oleh pemandangan yang sangat megah dan dunia lain di hadapannya. Di bawah sinar bulan perak, seorang pria dengan aura surgawi berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dewa drama kita, Chuangwu. Chuangwu merasakan tatapan kagum Diep Bing dan meliriknya. Tatapannya setajam pisau. Seketika, aura hijau mistis mulai terpancar dari tubuh Chuangwu, membuat Diep Bing semakin terpikat dan hormat. Dia mulai melakukan gerakan tangan yang rumit pada pedangnya, menciptakan lingkaran cahaya cemerlang seindah surga surgawi. Dari kejauhan, Diep Bing benar-benar terintimidasi oleh pemandangan ini. Jantungnya berdebar kencang. Apakah ini dewa pedang legendaris itu? Tapi kemudian sebuah pertanyaan melintas di benaknya. Sebuah sekte yang mau menerima orang tak berguna tanpa akar spiritual sepertiku seharusnya sangat biasa saja. Jadi mengapa ada seorang kakak seperguruan yang memiliki aura yang mengguncang surga seperti ini? Mulut Diep Bing tiba-tiba menganga saat spekulasi yang sangat berani terbentuk di benaknya. Mungkinkah sekte ini tampak biasa di permukaan, tetapi sebenarnya adalah sekte tersembunyi tingkat atas yang legendaris. Dan di dalam sekte ini, pasti ada seorang guru besar tersembunyi, yang mencari penerus untuk membantunya naik. Itu sangat mungkin. Dia terus tenggelam dalam pikirannya, menghubungkan peristiwa dari pagi hari. Saat pertama kali melangkah ke sekte, rasa terpencil dan reruntuhan menghantamku tepat di wajah. Itu terlihat sangat menyedihkan. Saat itu aku tidak terlalu memikirkannya, tetapi merenungkannya sekarang. Bagaimana mungkin sebuah sekte kultivasi berada dalam keadaan bobrok seperti itu? Terlebih lagi, meskipun dalam keadaan hancur,
Setiap sudutnya luar biasa bersih. Tanpa setitik pun debu, ada terlalu banyak kejanggalan. Jika ini adalah tindakan kerendahan hati yang disengaja untuk menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya, maka semuanya bisa dijelaskan. Setelah memahaminya, Diep Bing menangkupkan tangannya dengan kagum dan berteriak ke arah Chuangmu. Sejuta dewa pedang di dunia harus menundukkan kepala di hadapanku. Kalimat ini benar-benar cocok dengan auramu kakak senior. Chuangmu terkejut dengan pujian Diep Bing. Dia mengulangi kalimat itu pada dirinya sendiri dan merasa itu terlalu keren. Dan itu sangat cocok dengan gayanya. Jadi dia segera menyimpannya di koleksi kutipan epiknya. Dia tidak pernah menyangka akan mendapatkan kalimat berkualitas tinggi seperti itu dari pertemuan biasa. Dan dengan pemikiran itu, dia pun berbicara. Chuangmu berbalik, menciptakan pusaran cahaya yang menyilaukan dan berkata, "Aku belum menyiapkan apa-apa. Jadi izinkan aku memberimu sebuah kesempatan keberuntungan." Pusaran cahaya itu sebenarnya hanyalah efek dari angin buatan. Tetapi di mata Diep Bing saat ini, itu adalah bentuk sihir yang sangat mendalam. Chuangmu memasang ekspresi serius. Hembusan angin ini sebenarnya adalah seni rahasia yang dapat membantumu meningkatkan bakat kultivasimu. Diep Bing hanya bisa terkagum dalam hati. Angin sepoi-sepoi yang bisa meningkatkan bakatku. Sekte biasa sama sekali tidak bisa melakukan ini. Silakan berlangganan saluran Nona Manhua untuk melihat seberapa hebat Diep Bing akan ditingkatkan. Diep Bing segera membungkuk berterima kasih. Diep Bing tidak tahu bagaimana membalas kebaikan besarmu kakak senior. Sementara Chuangmu buru-buru menyembunyikan lengannya yang terkilir karena akting berlebihan di belakang punggungnya. Dalam hatinya, Chuangmu tertawa terbahak-bahak. Seni rahasia ciptaan apa? Itu hanya angin sepoi-sepoi yang lebih lembut dari napas. Dia dengan santai duduk di atas batu dan berbicara dengan nada agung. Adik seperguruan, sebelum aku mewariskan jalan pedang kepadamu, aku punya pertanyaan untuk ditanyakan. Diep Bing berpikir dalam hati. Aku terlalu akrab dengan naskah ini. Sebelum para guru besar mewariskan teknik mereka, mereka selalu mengajukan pertanyaan yang menantang. Chuangmu menatap langsung ke mata Diep Bing dan bertanya, "Menurutmu apa alam tertinggi dari jalan pedang?" Dia bersorak kemenangan dalam benaknya. Hanya raja drama sepertiku yang bisa memikirkan pertanyaan artistik seperti itu. Ayo jawab nak. Apapun jawabanmu akan salah. Begitulah caraku menunjukkan alam pedangku yang mendalam. Mendengar pertanyaan itu, Diep Bing langsung jatuh ke dalam keadaan perenungan yang dalam. Seluruh tubuhnya membeku seperti patung. Rasa dari pertanyaan ini, gaya ini, kenapa begitu persis seperti cerita yang pernah kubaca? Seorang guru pertapa. Pasti begitu. Pertanyaan yang tampaknya sederhana ini, sebenarnya mengandung konsepsi artistik yang sangat mendalam. Jika aku menjawab dengan sembarangan aku pasti akan diremehkan. Aku harus berhati-hati. Sangat berhati-hati untuk memberikan jawaban yang sempurna. Satu jam kemudian, Chuangmu masih duduk di sana dengan wajah segelap dasar panci. Berpikir, "Kak, sudah 1 jam. Aku hampir mati kedinginan di gunung ini." Setelah kehilangan semua kesabarannya, dia memotong alur pikiran Diep Bing. "Baiklah, katakan saja jawabanmu." Dan Diep Bing menjawab dengan malu-malu. "Kakak senior, aku yakin itu adalah sehelai rumput yang mampu menebas jatuh bintang-bintang." Jawaban ini menyebabkan Chuangmu, sang raja pamer kita, benar-benar membatu di tempat. Dia membayangkan pemandangan sehelai rumput kecil yang bisa bangkit untuk menebas bintang-bintang di langit malam. Mata Chuangmu tampak seperti akan keluar. Dan dia mengutuk dalam hati. "Aku, Tao Changwu, telah berlatih pedang seumur hidupku. Dan para guru paling hebat hanya berani mengatakan satu pedang bisa membelah gunung dan sungai. Tetapi sehelai rumput menyentuh bintang. Orang ini tahu cara pamer lebih baik dariku." Melihat keheningan kakak seniornya, Diep Bing dengan cepat menjelaskan. "Apakah aku mengatakan sesuatu yang terlalu berlebihan? Tolong jangan salahkan aku kakak senior." Chuangmu tersadar. Anak ini tidak buruk. Benar-benar belahan jiwaku. Kalimat ini bagus. Mulai sekarang ini milikku, pikirnya dalam hati. Tapi di permukaan, Chuangmu masih menjawab. Itu sedikit berlebihan. Jalan kultivasi menekankan kerendahan hati. Cita-citamu terlalu muluk. Dan Diep Bing dengan sedih mengakui kesalahannya. Chuangmu mengambil pedangnya, menariknya dari sarungnya, dan berkata, "Bagaimana dengan ini?" Dia mengayunkan pedang ke atas, menggambar busur sempurna di bawah sinar bulan perak, menandakan dimulainya pertunjukan tingkat atas yang akan datang. Satu tebasan pedang membuat garis di tanah yang memisahkannya dari Diep Bing. Dan dia berkata, "Aku akan meninggalkanmu bekas pedang, yang mungkin tampak biasa, namun itu juga mengandung niat pedang terkuat. Dan seberapa banyak yang bisa kau pahami, tergantung pada dirimu sendiri."
Jadi temui aku lagi dalam 7 hari. Diep Bing sekarang benar-benar terpikat. Berpikir. Niat pedang terkuat. Dia 100% seorang guru pertapa. Aku telah mendapatkan jackpot haha. Aku terlalu beruntung. Aku benar-benar bertemu dengan sekte elit tersembunyi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Chuangmu melompat menuruni gunung. Dengan gembira berpikir, saatnya mencari adik seperguruan kedua untuk bersenang-senang. Tiba-tiba, sosok seorang wanita muda di pinggir jalan memanggil, "Kakak Senior." Ternyata itu adalah seorang wanita cantik yang seksi. Dan dia bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang bakat adik seperguruan yang baru?" Ketika Chuangmu menoleh, wanita itu melambai padanya. Chuangmu menjawab, "Adik seperguruan kau menyergapku lagi." Dan gadis itu melompat dari batu, berlari mendekat dan melanjutkan, "Hehe, aku hanya ingin tahu, ini adalah kesempatan bagus. Karena dia bisa menggunakannya untuk menguji efeknya." Jadi dia bertanya, "Adik seperguruan, jangan bicarakan itu dulu. Biar aku bertanya padamu. Apakah kamu tahu alam tertinggi dari jalan pedang?" Gadis itu menatap wajah serius kakak seniornya dan menjawab dengan ragu. "Hah? Jalan pedang? Apa hubungannya denganku?" Chuangmu memasang wajah ahlinya lagi, membalikan punggungnya, dan menunjuk ke langit untuk menjelaskan. "Biar ku beritahu. Alam tertinggi dari jalan pedang adalah ketika sehelai rumput mampu menyentuh bintang-bintang." Melihat pemandangan di hadapannya bersama dengan kata-kata berbunga-bunga itu, gadis itu menatap Chuangmu dengan linglung. Lalu dia berkata dengan malu-malu, "Tampan. Sangat tampan. Bualan kakak senior telah mencapai tingkat yang baru." Chuangmu membuat tanda damai dengan jarinya dan tertawa. "Haha, benar sekali. Keren bukan?" Gadis itu kemudian bertanya lagi. "Jadi sekarang kau harus menjawab pertanyaanku." Dia menoleh ke arah Diep Bing di gunung dan menjawab, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan adik seperguruan kita untuk memahami niat pedang? Bagaimana mungkin dia bisa memahaminya? Bahkan aku saja tidak bisa." Wajah gadis itu menjadi gelap saat dia bertanya balik. "Maksudku niat pedang biasa." Tapi dia hanya menerima jawaban belak-belakan dari Chuangmu. "Aku juga tidak tahu." Yang membuatnya benar-benar terdiam. 2 jam kemudian, di belakang puncak gunung, Diep Bing masih duduk tegak, dengan serius mengamati goresan yang sama sekali biasa di tanah itu. Dia berpikir, tidak peduli bagaimana aku melihatnya, itu hanya goresan biasa. Tidak ada niat pedang di sini. Dia tidak menipuku kan? Kemudian Diep Bing memegangi kepalanya dan berteriak, "Diep Bing, omong kosong apa yang kau pikirkan? Semua yang terjadi sebelumnya telah membuktikan dia adalah seorang guru besar." Diep Bing seolah-olah menjadi gila, membanting kedua tangannya ke tanah, menundukkan wajahnya ke dekat goresan itu dan berteriak, "Pasti karena aku tidak berusaha cukup keras." Matanya berkilau dengan tekad saat dia menatap goresan itu. Menegaskan, "Benar. Pasti begitu." Waktu terus berlalu, dan Diep Bing terus menatap goresan itu. Dalam hati menyemangati dirinya sendiri. "Ayo Diep Bing, teruslah berusaha." Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul dalam kesadaran Diep Bing. Di tangannya, dia memegang pedang panjang. Dia mulai mendemonstrasikan berbagai teknik. Sebuah suara bergema di telinganya seperti lonceng besar. 4 jenis seni pedang. 12 jurus. Menjadi semakin jelas. Setelah itu, rasanya seolah-olah dia baru saja berlatih pedang secara pribadi. Bukan hanya sekali, tetapi berulang kali. Lagi dan lagi. 1 kali. Silakan berlangganan saluran untuk melihat video terbaru. 3 kali. Semakin cepat dan semakin cepat. Jurusnya menjadi lebih banyak. 12 jurus. 15 jurus. Silakan ajak semua orang untuk mendengarkan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada disiram sember pencerahan di kepalanya. Pemandangan saat ini juga ajaib. Saat cahaya bulan menyinari celah-celah bebatuan gunung, menerangi punggung Diep Bing, dan dia masih duduk di sana, tercengang tak percaya. Berpikir, apa yang sebenarnya terjadi? Ini pasti karena kakak senior. Mengingat saat dia menerima angin dari Chuangmu, Diep Bing berpikir lagi. Aku tidak pernah menyangka angin sepoi-sepoi benar-benar dapat meningkatkan bakatku secara mengerikan. Ini bukan hanya seorang guru tiada tara. Kebahagiaan yang luar biasa membuat air mata Diep Bing mengalir saat dia berpikir. Setelah begitu banyak kesialan, peruntunganku akhirnya berbalik. Kecurigaanku sebelumnya terhadap kakak senior benar-benar tidak pantas. Dengan pemikiran itu, Diep Bing terus menatap goresan itu, berkata pada dirinya sendiri, untuk tidak bersemangat. Ini semua baru permulaan. Bekas pedang ini pasti mengandung lebih banyak teknik untuk dipahami. Adegan berganti ke 7 hari kemudian di kediaman Chuangmu, di dalam ruangan. Chuangmu sudah menyiapkan properti untuk pamer. Sebelum Diep Bing tiba, dia menyempatkan diri untuk menata kembali kotak harta karun propertinya agar semenarik mungkin. Kemudian, Chuangmu mengenakan jubah putih dan melangkah keluar. Dia berseru,
Hari ini adalah hari yang begitu indah. Sangat cocok untuk membual. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah keluar. Berteriak dengan penuh semangat. Ayo Perji. Adik seperguruan. Aku datang. Saat ini, Chuangmu dengan santai berjalan seperti peragawati ke titik pertemuan dengan Diep Bing. Sinar matahari yang cemerlang dan menyilaukan membuat Chuangmu merasa lelah. Dan dia berpikir, jika aku tahu, aku akan memilih tempat lain. Merasa kesal, wajahnya menjadi gelap saat dia bergumam. Tapi ngomong-ngomong, kenapa semua orang berpikir latihan pedang itu begitu sederhana? Ini benar-benar membuat frustrasi. Dan 7 hari yang lalu, dalam percakapan dengan adik seperguruannya, wanita itu bertanya, apa? Maksudmu kau bahkan tidak tahu niat pedang? Dan Chuangmu dengan belak-belakan menjawab, ya. Gadis itu menutup mulutnya untuk menahan ledakan tawa. Berkata, Puffed, kakak senior kau terlalu lambat. Kau telah berlatih pedang selama lebih dari 10 tahun, tetapi kau masih tidak tahu niat pedang. Chuangmu dengan marah memukul kepala adik seperguruannya dan berteriak, lambat. Jika kau tidak mengerti maka jangan katakan itu. Jalan pedang tidak semudah itu. Dia menyipitkan matanya, mencoba menyelamatkan citranya dengan menjelaskan. Seni pedang 4 guntur yang aku latih ini bukanlah seni pedang sederhana. Ini termasuk 10 besar di Provinsi Hijau. Dulu Taoist Tukui menjadi terkenal di seluruh Provinsi Hijau berkat seni pedang ini. Seni pedang yang sangat kaku, dan bersifat yang ini dibagi menjadi 4 set untuk musim semi, musim panas, musim kugua, dan musim dingin. Dan jika seseorang menguasai keempat set, mereka dapat memanggil guntur 4 musim. Setiap set dibagi lagi menjadi 4 alam kecil. Tingkat awal, mahir, penyempurnaan, dan puncak. Mendengar ini, gadis itu menjadi cukup tertarik dan bertanya. Kedengarannya sangat kuat. Jadi kau berada di level mana sekarang kakak senior? Dia membual dengan wajah datar. Pedang guntur musim semi sudah berada di tingkat mahir. Dengan total 18 jurus pedang. Dia menjawab, hanya pedang guntur musim semi dan hanya 18 jurus. Pertanyaan itu langsung membuat Chuangmu menjadi gila. Berteriak, apa maksudmu hanya guntur musim semi? Totalnya hanya ada 4 alam. Kemajuanku sudah dianggap jenius di Provinsi Hijau. Aku hanya butuh 10 tahun untuk mencapai tingkat mahir. Kurang dari 10 tahun lagi, aku pasti akan mencapai penyempurnaan. Dan dalam 100 tahun aku akan mencapai puncak. Saat itu, kau akan tahu seberapa kuat kakak seniormu ini. Dan gadis itu menjawab, aku tahu kakak senior. Kembali ke topik utama. Gadis itu melanjutkan, jadi jika adik seperguruan kebetulan memahami niat pedang sendiri, itu akan dianggap tingkat bakat seperti apa dalam jalan pedang. Chuangmu terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi dia pikir semua orang seperti dirinya. Jadi dia mencibir sambil tertawa dan melambaikan tangannya. Niat pedang, adik seperguruan kau bahkan berani memikirkannya. Dalam jalan pedang, niat pedang adalah yang paling penting. Bentuk pedang hanya nomor 2, semakin dalam niat pedang. Jurus pedang. Bahkan tusukan biasa menjadi sangat menakutkan. Dan 3 alam besar niat pedang lebih sulit daripada naik ke surga. Alam pertama saja mengandung niat pedang tak terbatas. Di 10 negara, hanya ada satu ahli yang baru saja mengambil setengah langkah ke dalamnya. Kaisar pedang Taishu dihormati sebagai tamu kehormatan oleh 10 negara. Gadis itu bersikeras. Aku hanya mengatakan bagaimana jika dia memahaminya. Itu akan menjadi tingkat apa? Chuangmu mengangkat ibu jarinya dan menggoyangkannya. Menjawab dengan jelas. Sama sekali tidak mungkin. Apalagi adik seperguruan kita. Bahkan jenius nomor 1 di Provinsi Hijau, tidak dapat memahami niat pedang tak terbatas. Kembali ke masa sekarang. Chuangmu telah berjalan cukup jauh. Dia akhirnya melihat pemandangan di depan dan bergumam. Aku sudah sampai. Aku ingin tahu, apakah adik seperguruan sudah bangun. Berjalan sedikit lebih jauh. Dia melihat Diep Bing berlutut di tanah di depan goresan yang dia tinggalkan 7 hari yang lalu. Diep Bing masih dalam postur yang sama. Dengan lingkaran hitam di bawah mata yang begitu parah, sehingga seekor panda pun harus memanggilnya guru. Pemandangan di hadapannya membuat Chuangmu merasa tidak berdaya. Berpikir, situasi apa-apaan ini? Lingkaran hitam itu, sudah berapa lama dia tidak tidur? Pastinya si bodoh ini tidak benar-benar berusaha keras pada bekas pedang yang aku buat dengan santai.
Melihat Diep Bing dalam keadaan yang begitu menyedihkan, dia benar-benar merasa bersalah. Berpikir, ini benar-benar membuatku merasa seperti orang yang mengerikan. Anak malang, demi sekte aku hanya bisa membiarkanmu menderita untuk saat ini. Aku akan menebusnya nanti. Merasakan tatapan seseorang padanya. Diep Bing menolehkan wajah pandanya untuk menyapanya. Kakak senior, kau di sini. Ketika dia melihat Diep Bing berbalik, dia dengan cepat memasang wajah profesional dan bertanya. Bagaimana latihanmu? Jangan berkecil hati. Bisa dimaklumi bagi orang biasa untuk tidak memahami apapun. Tetapi begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Diep Bing mengumumkan berita mengejutkan. Aku sudah memahaminya. Semua berkat kesempatan yang kau berikan padaku kakak senior. Informasi ini menghantam Chuang Ngu seperti sambaran petir. Membuatnya terpana saat dia buru-buru bertanya lagi. Apa yang baru saja kau katakan? Kau sudah memahaminya. Diep Bing menangkupkan tangannya dan membungkuk. Menyabab. Benar. Melapor pada kakak senior. Termasuk pagi ini, aku telah memahami 400 jurus pedang. Mendengar ini, Chuang Ngu terkekeh dalam hati. 400 jurus pedang. Mencoba menipu orang sepertiku yang belum pernah berlatih pedang. Aku hanya membuat bekas pedang dengan santai. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Ini sangat lucu. Hahaha. Diep Bing, yang berdiri tidak jauh, melihat Chuang Ngu berdiri di sana, dengan tangan terlipat dan senyum penuh arti. Berpikir, apa arti senyum tipis kakak senior? Apakah dia mengejekku karena memahami terlalu sedikit? Memahami sebanyak ini dalam satu hari, bukanlah jumlah yang sedikit. Oh, aku mengerti. Seorang guru seperti kakak senior, pasti telah memahami puluhan ribu jurus pedang, dengan pengetahuannya yang ada dan kesempatan sebelumnya. Dengan sedikit bakat seseorang, pasti bisa memahami puluhan ribu jurus pedang dalam sehari. Memikirkan ini, Diep Bing menangis dalam hati. Merasa dia masih terlalu pemula. Chuang Ngu, yang tidak mempercayainya, berkata, tidak perlu berbohong. Bentuk pedang ini sangat mendalam. Normal. Jika tidak memahaminya, aku tidak akan meremehkanmu karena itu. Diep Bing memohon. Aku tidak berbohong. Itu benar-benar 400. Dan jawaban ini berhasil membuat Chuang Ngu merasa kesal. Dia mengerutkan kening dan berpikir, cukup sudah. Tidak ada yang suka pembual tanpa keahlian nyata. Diep Bing, di sisi lain, sangat terluka. Berpikir, apakah kakak senior merasa bahkan 400 jurus pedang tidak layak? Jadi sang protagonis menusuk-nusukkan jari telunjuknya dengan imut dan berkata, meskipun bakatku buruk, berkat kesempatan yang kau berikan, 400 mungkin tidak banyak. Tapi aku tetap berhasil melakukannya. Chuang Ngu merasa seolah-olah telah ditampar di wajah dan mencoba menenangkan dirinya. Berpikir, 400. Tidak banyak. Satu lagi yang meremehkan jalan pedang. Pada saat ini, Tu Chuang Ngu benar-benar sedikit marah. Meskipun dia bukan ahli tingkat atas, ada banyak orang biasa di dunia ini yang sangat menderita di jalan pertumbuhan mereka. Mereka selalu dikritik oleh orang lain karena kemajuan mereka yang lambat, yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Dia berkata dengan wajah serius. Baiklah. Jika begitu, maka peragakan niat pedang yang telah kau pahami untuk kulihat. Chuang Ngu berpikir dia harus memberi pelajaran pada Diep Bing untuk membantunya menjadi dewasa. Diep Bing setuju tanpa ragu-ragu. Melihat itu, Chuang Ngu memperingatkannya. Kau berani setuju. Jika kau hanya omong kosong, kau tidak akan punya muka lagi nanti. Ini adalah nasihat dari seorang ahli dalam pamer. Tidak membuat Chuang Ngu menunggu. Diep Bing memegang pedang dengan kedua tangan dan mulai mendemonstrasikan setiap jurus pedang yang telah dia pahami. Dia mengangkat pedang, dan tatapan tajamnya memancarkan sedikit tekad. Kemudian dia mulai mengeksekusi setiap jurus pedang satu persatu. Setiap ayunan pedang menciptakan goresan cahaya seperti api yang menyala-nyala. Dia mendemonstrasikan jurus pedang dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, dia sudah mencapai 36 jurus. Chuang Ngu hanya bisa berdiri di samping, diam seperti batu, menyaksikan penampilan Diep Bing. Semakin dia menonton, semakin dia tertarik oleh setiap gerakan Diep Bing. Dia benar-benar membatu menyaksikan bagaimana seorang pemula total bisa memahami begitu banyak jurus pedang, yang jauh melampaui 10 tahun latihan kerasnya sendiri. Jurus pedang Diep Bing tumbuh semakin cepat, dan kekuatannya menjadi semakin tangguh dan ganas. Bahkan setelah mengeksekusi jurus ke-36, momentum pedangnya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, tetapi malah tumbuh lebih intens. Diep Bing seolah menyatu dengan pedangnya, dan setiap teknik dieksekusi dengan kemahiran dan kelancaran yang luar biasa. Ini berlanjut sampai sebuah ledakan yang mengguncang dunia bergema.
menyebabkan seluruh gunung bergetar. Sebuah pusaran pasir dan debu meletus di sekitar Diep Bing, yang tepat saat dia selesai mengeksekusi jurus ke-108. Pada saat yang sama, sebuah guntur dahsyat bergema di langit, menandai sebuah fenomena yang akan datang. Tu Chuangmu benar-benar terguncang oleh pemandangan di hadapannya. Dan dia berdiri membeku. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya menyatu membentuk naga guntur raksasa. Sebuah gambaran yang telah ia impikan, untuk dilihat berkali-kali. Di tengah cahaya yang menyilaukan, seekor naga guntur muncul dengan megah. Aumannya menggema di angkasa dan menyebabkan semua ciptaan gemetar ketakutan. Chuangmu membeku di tempat. Begitu terkejut hingga hampir berhenti bernapas. Kakinya menegang karena ini adalah auman naga yang legendaris. Ini adalah ciri khas menguasai seni pedang empat guntur hingga ke alam penyempurnaan. Dan impian terbesar dalam hidupnya adalah menyaksikan ini. Dia akan mati tanpa penyesalan. Dia begitu bingung hingga matanya hampir keluar. Karena anak di hadapannya telah mencapai ini hanya setelah 7 hari latihan. Yang benar-benar mustahil. Sementara Chuangmu masih terguncang dari keterkejutannya. Auman naga lain dengan cahaya hijau muncul. Membuatnya semakin ketakutan. Skor naga guntur hijau melambangkan penyempurnaan seni pedang guntur musim panas. Dan keajaiban lain baru saja terjadi. Itu belum berakhir. Karena tepat setelah itu, alam pedang guntur, musim gugur juga terwujud. Dengan dua fenomena muncul hampir bersamaan. Naga kembar itu meraung dan bertarung. Saat seni pedang musim panas dan musim gugur mencapai penyempurnaan pada saat yang sama. Sebuah pemandangan yang belum pernah terjadi bahkan dalam legenda. Pada saat ini, momentum pedang Diep Bing tidak hanya tidak melemah tetapi malah menjadi jauh lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Kecepatan ayunan pedangnya meningkat. Begitu cepat hingga menciptakan bayangan yang tumpang tindih. Akhirnya, sosoknya seolah menyatu dengan pedang. Hanya menyisakan goresan cahaya yang menyilaukan dari energi pedang. Seni pedang guntur musim dingin. Salah satu bentuk pedang paling kuat. Akhirnya dipahami oleh Diep Bing hingga ke alam penyempurnaan. Alam penyempurnaan dari seni pedang ini membawa perasaan yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan 3 sebelumnya. Keringat dingin mengucur di dahi Chuangmu seperti hujan. Menunjukkan betapa terkejutnya dia dengan penampilan ini. Dia hanya merasakan hawa dingin, yang menusuk tulang menyelimuti segalanya. Dan semua tampak membeku dalam satu momen itu. Waktu yang lama berlalu, sampai dia mencapai jurus ke-432. Saat Diep Bing akhirnya berhenti, sesi latihan setelah 7 hari kultivasi akhirnya berakhir. Dan wajah Chuangmu kini lebih gelap dari dasar panci. Dia menatap kosong saat Diep Bing mendarat dengan anggun setelah pertunjukan. Tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Pada titik ini, keempat seni pedang agung musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin telah sepenuhnya dipahami oleh Diep Bing. Namun dia sendiri tidak bisa lagi bergerak. Sang protagonis berdiri tak bergerak. Berpikir dalam hati, ada yang tidak beres. Sepertinya aku terlalu bergantung pada pedang. Jalan agung tidak berwujud namun melahirkan semua hal yang nyata. Dan tidak ada yang benar-benar nyata. Saat Diep Bing menyadari bahwa dia dibatasi oleh pedang itu sendiri, sepertinya telah memahami sesuatu. Dia bergumam. Kakak senior ingin memberitahuku itu. Pedang seorang manusia biasa, hanya bisa melukai daging. Dan tidak lebih dari sabung ayam yang tidak berarti. Sementara pedang seorang penguasa terikat oleh 5 elemen, membuka yin, dan yang, dan menjadi pelopor bagi semua makhluk di bawah langit. Setelah berbicara, Diep Bing menarik pedang dari sarungnya. Tatapannya begitu tajam hingga bisa menembus segala sesuatu. Kemudian, sebuah ledakan mengerikan terdengar. Mengguncang hamparan langit dan bumi yang luas. Chuangmu berpikir dengan ngeri. Mungkinkah dia akan menunjukkan jurus pedang lain, yang baru dipahaminya? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah aku sedang bermimpi? Pedang guntur musim dingin barusan memberiku perasaan kehancuran dan kematian yang paling akhir. Tapi aura sekarang benar-benar berlawanan. Itu membawa perasaan kelahiran kembali dan kehidupan abadi. Dia bisa merasakan sumber energi kehidupan yang melimpah, dan tak ada habisnya menyebar ke seluruh angkasa. Situasi ini membuat To Chuangmu merasa semakin terluka. Karena dia merasa seperti terjebak dalam mimpi yang tidak nyata. To Chuangmu menatap pedang tak berwujud di hadapannya. Merasa seolah-olah pedang itu berisi seluruh alam semesta pada saat itu. Tampaknya hanya ayunan ringan saja sudah cukup untuk melenyapkan ribuan prajurit dan kuda surgawi. Mengingat saat Diep Bing memanggil pedang tak berwujud, Tu Chuangmu sepertinya teringat sesuatu. Tunggu. Tunggu sebentar. Bukankah ini? Mata Chuangmu tampak seperti akan keluar. Sementara pikirannya meneriakkan dua kata. Niat pedang. Itu adalah niat pedang tak terbatas yang legendaris. Sesaat kemudian, niat pedang dan kekuatan di sekitar
Diep Bing berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan sosoknya di tengah. Pedang tak berwujud juga perlahan lenyap. Dan Diep Bing dengan menyesal bergumam. Sialan, perasaan itu hilang. Aku tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Diep Bing menghela napas dengan penyesalan. Kekuatan itu menakutkan, tapi itu hanya berlangsung sesaat. Bakatku masih terlalu buruk. Sementara kakak seniornya masih membeku karena terkejut. Keringat membasahi wajah To Chuangmu saat dia merasa kata-kata Diep Bing seperti 10.000 pisau yang menusuk jantungnya. Bakat. Terlalu buruk. Dia teringat kehormatan bertemu dengan Kaisar Pedang Taishu bertahun-tahun yang lalu. Yang tebasan pedangnya yang biasa dan tanpa semangat juga menyebabkan fenomena. Sama seperti adik seperguruannya. Ini pastilah jenius nomor 1 dari 10 negara. Dengan kemampuan pemahaman yang begitu menakutkan. Bahkan tanpa kekuatan spiritual. Dia masih bisa mencapai puncak jalan pedang di masa depan. Kembali ke kenyataan, melihat To Chuangmu masih berdiri diam. Diep Bing mengira kakak seniornya kecewa, dan dengan cepat berkata, "Kakak senior, aku tahu jurus pedang ini sangat biasa, tapi aku akan bekerja lebih keras. Tolong jangan kecewa." Kata-kata polos itu seperti menaburkan garam ke dalam hati To Chuangmu yang berdarah. Dan dia berpikir, seluruh hidupku, bahkan tidak sebanding dengan kuku kakimu. Tapi aku sama sekali tidak boleh kehilangan seorang jenius seperti ini. Aku harus menjaga ketenanganku, mendapatkan kembali ketenangannya. Tu Chuangmu membalikkan punggungnya, memiringkan kepalanya dengan aura duniawi, dan dengan dingin menyatakan, seperti yang diharapkan. Sangat biasa, di luar dia tampak dingin, tetapi jauh di dalam hatinya dia menangis. Jika kau biasa, lalu aku ini apa? Sementara Diep Bing hanya bisa bergumam sedih. Seperti yang kuduga, tiba-tiba, Tu Chuangmu sepertinya memperhatikan sesuatu, dan dia melirik dengan ekspresi terkejut. Tatapannya mendarat pada sebuah buku yang diletakkan di atas batu, dan dia bertanya dengan penasaran. Apa ini? Diep Bing buru-buru berlari untuk mengambil buku itu dan menjawab. Kakak senior, ini adalah catatan pemahaman dari latihanku. Tidak ada yang berharga. Tetapi Chuangmu tidak berkata apa-apa, dan hanya berjalan mendekat dan mengambilnya. Tu Chuangmu merebut buku itu dan membolak-balik halamannya. Matanya menyipit seolah mencoba memahami sesuatu yang sangat mendalam. Di dalam buku itu terdapat barisan tulisan yang mencatat pemahaman Diep Bing. Dan dari satu bekas pedang biasa, dia telah menyimpulkan prinsip-prinsip mendalam yang tak terhitung jumlahnya. Dia benar-benar berhasil menyimpulkannya sendiri. Membaca catatan itu, To Chuangmu merasa sama terkejutnya seperti saat pertama kali dia menatap langit berbintang yang luas. Dia mengenali secap karakter. Tetapi ketika digabungkan, mereka menjadi sama misterius dan mendalamnya seperti Bima Sakti. Dia tidak mengerti, tetapi merasa sangat terkejut. Tu Chuangmu bertanya dengan linglung, prinsip-prinsip ini, apakah aku mengatakan semuanya? Tetapi Diep Bing dengan cepat melambaikan tangannya. Aku tidak akan berani. Ini hanyalah puncak gunung es yang beruntung bisa kupahami. Ini pasti bahkan tidak 1/10 dari apa yang ingin kau ajarkan. Setiap kata dari Diep Bing membuat hati To Chuangmu terasa sakit. Kenapa aku tidak bisa mengerti sepatah kata pun? Bagaimana bisa anak ini memahami hal-hal ini? Monster makam apa kau ini? Aku, To Chuangmu, berlatih keras selama lebih dari 10 tahun hanya untuk mencapai tingkat awal. Namun kelinci kecil ini hanya butuh 7 hari untuk menguasai seluruh seni pedang 4 guntur. Dan bahkan menyentuh niat pedang tak terbatas. Tu Chuangmu merasa hati daunnya benar-benar runtuh. Dan dia jatuh berlutut, berteriak dalam hati. Oh hidup! Aku sangat menyesal. Kembali ke kenyataan. Tu Chuangmu berbalik untuk pergi. Suaranya rendah. Kau lanjutkan pemahamanmu. Aku akan datang lagi dalam beberapa hari. Diep Bing memperhatikan dengan cemas. Ekspresi kakak senior tidak terlihat bagus. Mungkinkah dia berencana mengusirku karena bakatku terlalu buruk? Tolong jangan. Begitu sulit bagiku untuk menemukan tempat yang mau menerima seseorang tanpa akar spiritual. Dalam setengah tahun terakhir, aku telah berpartisipasi dalam lebih dari 50 majelis. Menahan begitu banyak ejekan dan tatapan menghina yang tak terhitung jumlahnya. Namun tidak ada sekte yang mau menerimaku. Bisakah aku benar-benar memahami jalan agung, hanya dengan menatap bintang? Itu tidak masuk akal, memikirkan hal ini. Diep Bing mengepalkan tinjunya. Tidak peduli apapun, aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Terlebih lagi, semua orang di sekte ini adalah guru tiada tara. Kau bisa melakukannya. Diep Bing. Adegan beralih ke kediaman ketua sekte yang terhormat. Tawa Taihua. Taois Taihua sedang dengan santai menikmati teh di bawah terik matahari. Wajahnya penuh kebahagiaan saat menikmati hidup. Tiba-tiba, teriakan To Chuangmu menembus ketenangan. Guru,
Guru, ini gawat. Tu Chuangmu berlari. Terengah-engah. Guru, sesuatu yang besar telah terjadi. Tetapi Tawa Teiwa tetap tenang. Ada apa? Kenapa kau begitu panik? Tu Chuangmu menjawab dengan serius. Guru, cita-citamu mungkin telah menjadi kenyataan. Seekor naga sejati akhirnya muncul di sekte Taois awan biru kita. Mendengar ini, Taois Taihua seolah terbangun. Matanya bersinar terang, saat rasa gembira yang luar biasa melonjak di dalam dirinya. Taihua berseru dengan linglung. Ya Tuhan, Chuangmu, apa maksudmu? Jelaskan lebih jelas. Tu Chuangmu menceritakan dengan sungguh-sungguh. Adik seperguruan yang baru hanya butuh 7 hari. Dan dari ketiadaan, dia telah menguasai seluruh seni pedang 4 guntur, hingga ke alam penyempurnaan. Taois Taihua tampak membatu. Dia berdiri membeku selama beberapa detik sebelum tergagap. Seluruhnya, dan pikirannya dipenuhi dengan satu kata. Genius. Masih tidak percaya. Taois Taihua berteriak pada muridnya. Ini bukan bahan tertawaan. Kau akan menelan jarum karena berbohong. Tetapi Chuangmu dengan cepat menjelaskan. Fenomena di langit barusan disebabkan olehnya. Mendengar ini, Taois Taihua teringat akan pemandangan yang mengguncang bumi sebelumnya. Dan tubuhnya menegang lagi. Aku pikir ada seorang ahli hebat yang sedang melakukan terobosan di dekat sini. Dalam benaknya, gambaran naga api raksasa yang meraung di langit muncul. Sebuah pemandangan kemegahan yang menakutkan. Air mata mengalir di wajahnya tak terkendali. Saat Taois Taihua dengan emosional berteriak. Seorang jenius. Sekte kita akhirnya memiliki seorang jenius. Setelah berbicara, dia tampak seperti akan terkena stroke. Terus-menerus menggumamkan kata jenius. Dan To Chuangmu dengan panik menopangnya. Guru, tenanglah. Jangan pingsan karena gembira. Taois Taihua dengan tergesa-gesa mengambil teko dan menuangkan air ke kepalanya untuk menenangkan diri. Aku hampir kehilangan kendali. Tu Chuangmu dengan ragu bertanya. Tapi guru, jika kita menahannya di sini, bukankah kita akan menghalangi masa depannya? Dan Taois Taihua menjawab, kau terlalu banyak berpikir. Menerimanya adalah sebuah kebaikan. Dan itu juga baik untuk sekte. Terlebih lagi, ini adalah takdir. Dunia kultivasi penuh tipu daya. Dan tinggal di sini adalah pilihan teraman. Selain itu, jalan seorang jenius selalu penuh duri. Mungkin tidak lebih baik di tempat lain. Dia melanjutkan dengan serius. Ketika sekte sudah stabil, aku akan memberitahunya yang sebenarnya. Dan kemudian terserah padanya untuk memutuskan apakah akan tinggal atau pergi. Tu Chuangmu menjawab dengan hormat. Aku mengerti. Aku akan mengikuti pengaturanmu guru. Dan Taois Taihua menginstruksikan. Ingat, kau tidak boleh membiarkan ini bocor. Keesokan harinya, Taois Taihua sekali lagi keluar untuk menikmati teh dan mengagumi bunga di bawah terik matahari. Tepat saat dia menyesap, muridnya datang berlari dan berteriak lagi. Menyebabkan dia menyemburkan tehnya. Guru, ini gawat. Wajah To Chuangmu pucat saat dia tergagap. Sesuatu yang besar telah terjadi lagi. Taois Taihua mendapat firasat buruk. Sikap santainya lenyap. Dan wajah tuanya menjadi gelap karena khawatir. Tiba-tiba, dia mengambil sebuah tas dan mulai berlari. Berteriak. Aku akan bersembunyi. Aku serahkan sekte ini padamu. Tetapi Chuangmu dengan cepat memanggilnya. Guru, ini bukan penagih utang. Ini sesuatu yang lain. Taois Taihua berhenti. Wajahnya ungu karena marah. Dan berbalik untuk bertanya. Sesuatu yang lain? Tiba-tiba, dia terbang dan menendang Chuangmu. Meraung. Lalu kenapa kau panik? Kau membuat jiwaku hampir terbang. Beberapa saat kemudian, suasana di kediaman ketua sekte menjadi sangat tenang lagi. Taois Taihua duduk untuk menikmati tehnya lagi. Dan dia melirik dan bertanya. Bicaralah. Ada masalah besar apa? Apakah sekte akan diusir? Tu Chuangmu menyerahkan selembar kertas kepada gurunya dan berkata. Lihatlah sendiri. Dan Taois Taihua mengambilnya dan membaca dengan keras. Mulai hari ini, untuk mencegah penipuan, sekte-sekte lemah harus menyerahkan 10 batu roh kelas rendah dalam 2 bulan untuk membuktikan integritas mereka. Berita ini seperti sambaran petir di siang bolong. Wajah Taois Taihua menjadi pucat, dan keringat mengucur deras saat dia bergumam panik. Apa-apaan ini? Dia menjadi sangat marah. Membanting meja dan kursi sambil mengumpat dengan keras. Ini jelas-jelas perampokan terang-terangan. Menindas yang lemah. Aku harus pergi ke ibu kota dan menuntut mereka sampai akhir. Untuk memberi Anda gambaran, 1 koin tembaga dapat membeli sebuah roti panggang. Dan 10.000 koin dapat ditukar dengan 100 tael perak atau 1 tael emas.
Dan dibutuhkan 30 tael emas untuk menukar satu batu roh kelas rendah. Taois Taihua terus meraung dalam ketidakberdayaan. Seluruh sekte awan biru kita harus kelaparan selama setahun penuh untuk mendapatkan 10 batu roh itu. Tu Chuangmu berjalan mendekat, mencoba tetap tenang dan bertanya. Guru, berapa banyak batu roh yang tersisa di sekte? Dan Tawa Teiwa, diambang kegilaan, memegangi kepalanya dan tergagap. Setelah ragu sejenak, dia dengan malu-malu mengangkat 7 jari. Matanya menghindari kontak saat dia menjawab. Mungkin sekitar segini. Tu Chuangmu bersorak gembira. 70 batu roh. Kalau begitu itu lebih dari cukup. Tetapi Taois Taihua dengan cepat menyela. Tidak mungkin. Senyum Tu Chuangmu membeku. Dan dia bertanya dengan wajah serius. 70 tel emas kalau begitu. Mungkin agak sulit, tapi jika semua orang patungan. Tetapi Taihua menyela lagi. Bukan 70 tael. Pada titik ini, Tu Chuangmu benar-benar panik. Dan dia terhahap. Jangan bilang kita hanya punya 70 tel perak. Dan Taihua berbalik dengan malu dan menjawab. Itu 70 koin tembaga. Tu Chuangmu merasa seperti akan pingsan. Dan dia berteriak. 70 koin tembaga. Bagaimana mungkin? Tidak peduli seberapa terpuruknya kita. Kita masih sekte yang sah. Taois Taihua menundukkan kepalanya dan berbisik. Itulah kenyataannya anakku. Dia mulai terisak dan mengeluh. Awalnya, sekte masih memiliki beberapa tabungan. Tapi aku dengan bodohnya mendengarkan seseorang dan berinvestasi dalam sesuatu yang disebut dana kultivasi. Tu Chuangmu bertanya dengan heran. Apa itu dana kultivasi? Taois Taihua melanjutkan ceritanya. Mereka menjanjikan keuntungan bulanan yang besar. Dan banyak orang bergegas untuk berinvestasi. Aku harus berjuang keras untuk mendapatkan tempat. Siapa sangka saat aku mengincar keuntungannya. Dia mengincar modalku. Dan hanya dalam beberapa hari, manajer dana membawa lari uang semua orang dan kabur. Setelah menyelesaikan ceritanya, Taois Taihua menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Chuangmu, aku ditipu. Datang dan hibur aku. Tu Chuangmu kehilangan kata-kata. Berpikir, 70 koin tembaga. Lebih baik kita bubarkan saja sekte ini. Sekte awan biru pasti akan tamat kali ini. Tiba-tiba, Taois Taihua bangkit. Tinjunya terkepal dengan tekad. Tidak peduli apapun, aku akan memikul tanggung jawab ini. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan sekte runtuh. Tepat pada saat itu, petir tiba-tiba menyambar berulang kali di puncak Gunung Hijau. Dan guru dan murid itu menatap ngeri pada sosok kecil yang berdiri di sana. Taois Taihua bergumam dengan linglung. Siapa? Siapa itu? Tu Chuangmu mengerutkan kening dan menjawab. Itu dari arah kediaman adik seperguruan kita. Apa yang terjadi? Taois Taihua masih tidak percaya dan berkata. Bahkan seorang jenius tidak bisa sehebat itu. Itu mungkin hanya kebetulan. Jangan terlalu dipikirkan. Dengan itu, dia berbalik untuk mengemasi barang-barangnya. Aku harus turun gunung untuk melihat apakah aku bisa meminjam beberapa batu roh. Kau jaga baik-baik adik seperguruanmu selama aku pergi. Mendengar instruksi gurunya, Tu Chuangmu dengan cepat menangkupkan tangannya dan membungkuk hormat. Ya, Anda bisa tenang guru. 4 hari kemudian di belakang Gunung Hijau, sesosok tubuh masih berlatih dengan penuh semangat di puncak berbatu. Itu tidak lain adalah Diep Bing yang memegang pedang di tangannya. Tubuhnya bergerak lincah saat dia menebas liar di udara. Goresan pedangnya menciptakan jejak energi pedang keemasan. Terlihat sangat mistis dan indah. Sesuai jadwal, Tu Chuangmu naik gunung lagi untuk memeriksa kemajuan latihan adik seperguruan jeniusnya. Melihat kemajuan luar biasa adik seperguruannya, dia merasa cemburu sekaligus tertekan. Berpikir, dia telah belajar begitu banyak jurus hanya dalam 7 hari. Jika tidak perlu, aku bahkan tidak ingin datang ke sini, merasakan kedatangan seseorang. Diep Bing melirik ke belakangnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Melihat itu adalah kakak seniornya. Dia buru-buru membungkuk. Dan Chuangmu memasang aura mulia dan berkata, santai saja. Bagaimana latihanmu? Diep Bing menjawab sedikit malu-malu. Aku telah sepenuhnya memahami semua 1460 jurus pedang. Itu sedikit lambat, tapi aku menganggapnya berhasil. Di permukaan, dia tampak tenang. Tetapi Tu Chuangmu menangis dalam hati. Kau sudah memahami semuanya. Aku melebih-lebihkanmu dan masih meremehkanmu. Ini terlalu pahit. Kembali ke kenyataan. Chuangmu memulai bualan biasanya. Meskipun jurus pedangmu telah mencapai puncak, ini hanyalah permulaan. Di luar ini ada momentum pedang, dan niat pedang. Momentum pedang adalah perpaduan semua jurus seni pedang menjadi satu. Hanya dengan mencapai alam itu seseorang dapat dianggap sebagai kultivator pedang sejati. Mengaci, saat dia berpikir, Diep Bing tiba-tiba bertanya. Benar sekali. Jadi alam apa yang telah kau capai kakak senior?
Tu Chuangu mulai melepaskan bakat membualnya. Dia berpose keren dan menjawab. Aku baru saja melangkah ke tahap awal dari niat pedang tak terbatas yang legendaris. Dan setelah mengatakan itu, dia merasa benar-benar berada di puncak permainannya. Diap Bing mempercayainya sepenuhnya. Matanya bersinar dengan kekaguman. Niat pedang tak terbatas. Mendengarnya saja sudah terdengar sangat keren. Kakak senior memang seorang guru tersembunyi. Aku harus mengikutinya seumur hidup. Chuang Ngu melanjutkan dengan angkuh. Melangkah ke alam ini sudah dianggap nomor 1 di 10 negara. Dan Diap Bing hanya bisa berseru. Sangat kuat. Tiba-tiba, Diap Bing berpikir. Bukankah itu berarti kakak seniorku setidaknya nomor 1 di 10 negara? Jika aku belajar darinya, bukankah aku akan menjadi nomor 2? Kuburan leluhurku pasti berasap. Memikirkan hal ini, Diap Bing menangkupkan tangannya dan berkata dengan keras. Aku pasti akan mengejarmu kakak senior. Dan aku tidak akan melupakan kebaikanmu saat aku menjadi terkenal. Tu Chuangu berpaling. Hatinya pahit. Jangan katakan lagi. Ini terlalu menyakitkan. Merasa bangga karena menipu adiknya dan patah hati oleh kenyataan pahit. Diap Bing menatap langit. Merasa seperti berada dalam mimpi. Beberapa hari yang lalu, dia adalah orang biasa. Dan sekarang dia telah mempelajari seni pedang tiada tara. Itu benar-benar luar biasa. Dengan semangat tinggi, Diap Bing tiba-tiba mulai berpuisi. Membacakan beberapa baris tentang patriotisme dan keberanian. Mendengar kata-kata itu, Tu Chuangu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Puisi yang sangat indah. Dia bertanya, aku dengar dari guru bahwa kau adalah seorang cendekiawan sebelumnya. Dan Diap Bing tersenyum dan menjawab, hanya setengahnya. Aku hanya sedikit tertarik pada kaligrafi dan melukis. Tu Chuangu segera punya ide. Kalau begitu bantu aku melukis sebuah gambar. Dalam benaknya, dia menghitung. Ketika Diap Bing menjadi terkenal di masa depan, aku akan punya sesuatu untuk dipamerkan. Lihat. Kultivator pedang nomor 1 dari negara Jin pernah melukis untukku. Semua orang akan mengagumiku. Aku sangat pintar. Mendengar ini, Diap Bing sedikit ragu dan menjawab. Sebuah lukisan. Ya, baiklah. Tolong jangan tertawa jika tidak bagus. Sedikit bocoran. Di kehidupan masa lalunya, Diap Bing menekuni melukis selama 3 tahun untuk mengejar dewinya. Setelah 3 tahun kerja keras, sang dewi berakhir dengan pewaris generasi kedua yang kaya. Sebuah kisah cinta yang benar-benar menyedihkan. Memang, belajar melukis tidak bisa menyelamatkan hati yang kesepian. Sungguh kenyataan yang pahit. 1 jam kemudian, Diap Bing dengan tekun melukis potret untuk kakak seniornya. Sambil berpose, Chuang Ngu melirik untuk mengamati adik seperguruannya dengan penasaran. Melihat ekspresi fokus Diap Bing, dia berpikir dalam hati. Anak ini cukup tampan saat serius. Dia terlihat sedikit sepertiku. Tak lama kemudian, lukisan itu selesai, dan Diap Bing dengan malu-malu menyerahkan gulungan itu. Tolong jangan marah jika tidak bagus. Tu Chuangu dengan penasaran mengambil lukisan itu dan membukanya untuk melihat. Jangan khawatir. Biarkan aku lihat. Begitu membukanya, Tu Chuangu benar-benar membatu. Dia membeku dan bergumam. Lukisan ini, itu terlihat serealistis foto yang diambil dengan iPhone terbaru. Untuk bisa melukis seperti ini, dia adalah seorang jenius sejati. Tu Chuangu menatap kosong. Bergumam. Dalam lukisan itu, matahari terbenam yang cemerlang menutupi seluruh langit. Pegunungan hijau tampak seperti surga di bumi. Sangat indah, bunga dan rumput bermekaran penuh. Dan setiap detail kecil dilukis dengan realisme dan semangat yang luar biasa. Sosok yang paling menonjol tetaplah aku. Dan hanya profil samping saja sudah memancarkan aura agung seorang dewa pedang. Rasanya seolah-olah semua yang ada di dalam lukisan itu bergerak. Seolah-olah memiliki jiwanya sendiri. Itu hanya bisa digambarkan sebagai sebuah mahakarya. Dan itu menyentuh hati pemirsanya. Membuatnya merasa seperti karakter yang sangat kuat. Kembali ke kenyataan, Tu Chuangu berseru. Lukisan ini tidak buruk, tetapi dengan bakat membualnya. Dia mengkritik. Aku hanya bisa dengan enggan menerimanya. Jika ada kekurangan, itu karena gagal menangkap semua ketampananku. Diap Bing yang malang percaya itu benar dan dengan senang hati menjawab. Terima kasih atas pujianmu kakak senior. Ini hanyalah tanda terima kasihku yang kecil. Tu Chuangu sedikit membuka gulungan itu dan terkejut dengan sebaris tulisan di kotak merah di samping. Mengeluarkan suara ha. Di dalam kotak merah itu terdapat 4 karakter yang ditulis dengan indah. Pertapatera Tai Biru. Tu Chuangu berpikir dengan terkejut. Pertapatera Tai Biru. Anak ini benar-benar tahu cara bersikap keren. Dia bahkan memberi dirinya sendiri sebuah gelar. Tepat pada saat itu, suara Taois Taihua ditransmisikan ke telinganya. Chuangu. Aku sudah menemukan rencana untuk menyelamatkan sekte.
Segera kemari. Atau jangan salahkan aku karena kejam. Chuang Wu terkejut. Itu transmisi suara guru. Dia menemukan cara untuk menyelamatkan sekte. Uang sebanyak itu. Apakah guru benar-benar menjual dirinya sendiri? Tidak. Bahkan jika dia melakukannya, tidak ada yang akan membelinya. Tu Chuang Wu mengambil lukisan itu dan berpamitan pada Die Bing. Aku ambil lukisan ini. Dan Die Bing menjawab. Itu masalah kecil kakak senior. Jika kau suka, aku akan melukis lebih banyak untukmu nanti. Pada saat yang sama, di sekte pedang bulan tertinggi, seekor naga api yang identik dengan yang diciptakan Die Bing juga meraung di langit. Untuk menciptakan fenomena seperti itu, seseorang harus setidaknya monster tua dari sekte besar. Di sebuah tempat bernama Tebing Pemahaman, sekelompok orang sedang berkultivasi tertutup di bawah sambaran petir ungu. Terlihat kuat dan nekat. Seorang pria dan seorang wanita berdiri tidak jauh. Dan pria itu berseru. Seperti yang diharapkan dari leluhur 4 musim. Hanya satu bekas pedang saja sudah begitu menakutkan. Wanita seksi di sampingnya terkekeh. Berhenti bicara omong kosong. Jika itu hanya bekas pedang biasa, apakah itu sepadan dengan waktu kita menunggu untuk memahaminya? Tiba-tiba, sebuah petir menyambar tepat di belakang mereka. Membuat tanah dan bebatuan berterbangan. Seorang pria yang berdiri tidak jauh berteriak kegirangan. Aku sudah memahaminya. Tuan muda ini telah memahaminya. Penyempurnaan. Hanya itu saja. Hahaha. Pria dan wanita itu terkejut dan berbalik untuk melihat siapa yang baru saja melakukan terobosan. Seorang pria berambut pendek di dekatnya, bergumam dengan sedikit cemburu. Kakak senior Tu Hang benar-benar telah memahami Dao. Itu adalah penyempurnaan dari pedang guntur musim semi. Wanita berdada besar itu penuh kekaguman. Taois 4 musim pernah berkata bahwa bahkan seorang jenius akan membutuhkan 3 tahun. Tetapi kakak senior Tu Hang hanya butuh 1 tahun. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari 10 jalan pedang agung. Sekelompok orang lain juga dengan penuh perhatian menyaksikan terobosan terbaru Tu Hang. Seorang pria berambut ungu berkata, kakak senior Ming Kiem memiliki mata yang bagus. Tu Hang pasti akan menempati posisi pertama dalam majelis jalan pedang kali ini. Ming Kiem tertawa bahagia. Haha, tidak mungkin. Itu hanya penyempurnaan. Apa hebatnya? Pria lain yang tampak garang berdiri di samping mereka berkata, ada begitu banyak guru di Provinsi Hijau. Bukankah terlalu dini untuk membicarakan tempat pertama? Desiram air dingin. Ming Kiem tidak senang, tetapi mempertahankan sikap ahlinya. Penatua Chan benar. Murid-muridnya pasti lebih tangguh lagi. Mendengar komentar sinis itu, Penatua Chan bertanya dengan nada keras. Kau, yang bermargatu, apakah kau mengeyekku? Pria berambut ungu itu dengan cepat menengahi. Kalian berdua, tolong berhenti berdebat. Tempat pertama sedikit berlebihan. Tapi kali ini, Ketua Sekte telah memerintahkan kita untuk masuk 10 besar. Ming Kiem dan Penatua Chan bertanya serempak. Kenapa? Apakah terjadi sesuatu? Pria berambut ungu itu tersenyum dan menjawab. Kali ini, mereka yang berada di 10 besar akan menerima token menara pedang sangat mendalam. Mendengar ini, keduanya terkejut. Karena hadiah kali ini memang terlalu besar. Bahkan mereka pun tergerak. Pria berambut ungu itu melanjutkan. Bisa masuk ke menara pedang sangat mendalam untuk menyelesaikan cobaannya. Aku yakin aku tidak perlu menjelaskan signifikansinya. Ming Kiem tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Surga membantuku. Kali ini aku dan muridku harus masuk 10 besar. Penatua Chan mengingatkannya. Jangan bicara terlalu cepat. Akan memalukan jika seorang murid dari sekte lain merebutnya. Ming Kiem dan pria berambut ungu itu memegangi perut mereka dan tertawa. Jika benar-benar ada seseorang dari luar 3 sekte besar yang bisa mengalahkan muridku, aku, orang tua ini, akan menggosok toilet mereka selama setahun. Dan aku bahkan akan melakukannya sambil melakukan handstand. Kembali ke sekte Taois awan biru. Pemandangannya damai seperti biasanya. Setelah dipanggil kembali, Tu Chuang Wu terkejut melihat gurunya mengeluarkan tumpukan barang antik yang tampak seperti besi tua. Dia berkata dengan kecewa. Ini adalah metode menghasilkan uang yang kau sebutkan. Berpikir dalam hati. Lebih baik bubarkan saja sekte ini. Melihat tumpukan barang usang, Tu Chuang Wu berseru dengan kecewa. Tumpukan sampah apa ini? Membatu. Dia bertanya lagi. Apakah kau benar-benar berencana menggunakan tumpukan besi tua ini untuk menghasilkan uang? Taois Taihua, dengan percaya diri menyatakan. Ini adalah harta terbaik sekte kita. Turunlah gunung bersamaku untuk menjualnya. Muridku tercinta. Tu Chuang Wu melompat. Wajahnya memerah saat dia berteriak. Tidak mungkin. Aku tidak akan dipermalukan. Ini terlalu memalukan. Tiba-tiba, memperhatikan lukisan di tangan Chuang Wu. Taihua bertanya dengan penasaran. Apa ini? Tetapi Chuang Wu merasakan firasat buruk. Menjawab.
Itu lukisan yang digambar adik seperguruanku untukku. Jangan berani-berani kau, tanpa malu. Tai Hua merebut lukisan itu dan lari. Sekte akan runtuh dan kau masih dalam mood untuk seni. Aku akan menjualnya juga. Dan aku akan membayarmu kembali saat kita punya uang. Beberapa saat kemudian, guru dan murid itu berada di sebuah pegadaian di kaki gunung. Melihat pelanggan, pemilik toko bergegas keluar untuk menyambut mereka dengan hangat. Selamat datang, dua dewa yang terhormat. Apakah Anda di sini untuk membeli atau menjual? Tai Hua tersenyum dan menjawab, menjual. Dan semuanya barang bagus. Pemilik toko membuka tas dan berkata, hanya dengan melihat aura Anda saya bisa tahu Anda luar biasa. Biarkan saya memperluas wawasan saya. Tapi ketika dia membukanya, di dalamnya hanya ada tumpukan barang hitam dan usang yang tidak berbeda dengan besi tua. Wajah pemilik toko segera menjadi batu. Kekecewaannya sebanding dengan harapannya sebelumnya. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi, ada juga buku erotis dengan gambar yang sangat provokatif. Dia benar-benar seorang pria yang berbudaya. Pemilik toko tersipu dan berseru, kenapa ada buku erotis di sini? Seperti yang diharapkan dari koleksi edisi terbatas dari si cantik Lang Vian. Rahasianya terbongkar. Tai Hua dengan cepat merebutnya kembali. Salah barang. Ini tidak untuk dijual. Dia memasukkan buku erotis itu ke dalam lengan bajunya dan bergumam. Aku tidak akan menjual ini bahkan jika sekte runtuh. Sementara To Chuanggu, yang berdiri di sampingnya, menggoda. Guru, pinjamkan aku nanti. Dia menoleh ke pemilik toko dan berkata, aku ambil 10 tel emas saja untuk semuanya. Mengejutkan pemilik toko. 10 tel emas. Untuk tumpukan sampah ini. Apa kau gila? Tai Hua dengan marah mengambil bantal duduk dan berteriak. Lihat bahan ini. Ini sutra. Kau mendapatkan penawaran hebat tahu. Tai Hua segera mengubah nadanya. Menyanjungnya. Mari berteman. 8 tel saja. Tetapi pemilik toko dengan dingin menjawab dengan satu kata. Tidak. Tai Hua berteriak. 5 tel. Tidak lebih rendah. Lebih rendah lagi akan kubawa ke tempat lain. Tu Chuanggu menghela napas. Ini sangat memalukan. Ayo pergi guru. Dan tindakannya secara tidak sengaja memperlihatkan lukisan yang dipegangnya. Pemilik toko dengan penasaran menunjuk ke lukisan itu. Bolehkah saya melihat lukisan ini? Begitu dia menyentuhnya, pemilik toko berseru. Kertas Yuan Matahari Ungu. Kalian berdua jelas tidak kekurangan uang. Kenapa kalian mempersulit toko kami? Tai Hua terkejut dan berpikir. Apakah jenis kertas ini sangat mahal? Membuka gulungan lukisan. Pemilik toko melanjutkan. Ini benar-benar kertas Yuan Matahari Ungu. Gulungan ini saja bernilai lebih dari 10 tel emas. Tiba-tiba, dia memperhatikan 4 karakter di kotak merah di sudut lukisan. Yang membuatnya benar-benar tercengang. Wajahnya berubah. Seolah-olah pikirannya sudah mengenali arti dari keempat karakter ini. Sesaat kemudian, dia berbalik untuk memanggil seorang asisten. Xiao Cat, cepat kemari. Tawis Tai Hua berdiri di sana dengan kepala penuh tanda tanya. Masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pemilik toko dan Xiao Cat berbisik satu sama lain dengan ekspresi yang sangat serius. Pemilik toko kedua, apakah Anda yakin? Dan pemilik toko menjawab, tidak salah lagi. Itu benar-benar itu. Sesaat kemudian, dia berbalik dan berkata sambil tersenyum. Maaf, kami perlu mengundang kepala pemilik toko kami untuk melihatnya. Mohon tunggu sebentar. Guru dan murid itu bingung. Baiklah. 1 jam kemudian, pemilik toko kedua keluar. Orang yang mendapatkan mahakarya ini pasti bukan orang biasa. Tolong jangan bercanda lagi dengan kami. Sebutkan saja hargamu. Tu Chuanggu dengan polos menjawab. Itu hanya lukisan adik seperguruanku. Tetapi dipotong oleh gurunya yang menutupi mulutnya. Dia berbalik dan mengangkat 5 jari. Berkata, baiklah, aku butuh angka ini. Jika tidak, kami pergi. Tai Hua diam-diam menghitung. Mereka pasti salah paham tentang sesuatu. Aku harus bermain-main sekarang. Aku mungkin bisa mendapatkan 50 tel emas. Untung aku bereaksi cepat. Adapun pemilik toko kedua. Dia berpikir keras setelah mendengar harga itu. Ekspresinya sangat ragu. Tu Chuanggu berbisik. Guru, kau terlalu serakah. Siapa yang akan menghabiskan 50 tel untuk sebuah lukisan? Sesaat kemudian, pemilik toko kedua menghela napas. Baiklah. Sepakat. 5.000 tel. Tai Hua merangkul bahu Chuanggu dan berbisik. Lihat. Muridku. Kau tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba dia sepertinya menyadari sesuatu dan bertanya dengan heran. Berapa yang baru saja kau katakan? Pemilik toko kedua tersenyum dan menjawab. 5.000 tel? Bukankah itu yang kau katakan? Guru dan murid itu tercengang. Sekarang giliranmu bercanda dengan kami.
Pemilik toko kedua, dengan cepat melambaikan tangannya. Dewa yang terhormat, kami sama sekali tidak bercanda. Tu Chuangmu berpikir panik. Sebuah lukisan senilai 5.000 tael. Itu hanya lukisan yang digambar adik seperguruanku dengan santai. Melihat gurunya masih berpikir, Chuangmu menjadi cemas. Setuju sepa. Sebelum mereka berubah pikiran, beberapa detik kemudian, Taoist Taihua berbicara dengan dingin. Aku pikir kau salah paham. Maksudku 50.000 tael. Pernyataan ini hampir membuat To Chuangmu serangan jantung. Orang tua ini benar-benar gila. Tu Chuangmu bertanya dengan panik. Berapa katamu? 50.000 tael. Dan Taihua menyatakan dengan tegas. Benar. Tidak kurang 1 koin pun. Tu Chuangmu tercengang. Dalam hati menyalahkan gurunya. Guru, lukisan apa yang bernilai 50.000 tael emas? Aneh ya? Pemilik toko kedua tertawa terbahak-bahak. Luar biasa 50.000 tael. Kepala pemilik toko benar. Kalian berdua memang ahli di bidangnya. 50.000 tael adalah harga yang sangat tinggi. Tetapi untuk pertapa teratai biru, itu benar-benar sepadan. Guru dan murid itu kembali membeku. Benar-benar terkejut. Taihua terguncang sampai ke inti. Aku hanya berpura-pura membual. Lukisan macam apa yang berharga sebanyak itu? Dia berpikir dalam hati. Aku harus tetap teguh sekarang. Dan terus membual mengikuti apa yang dia katakan. Kembali ke kenyataan, dia menyilangkan tangan dan berkata sambil tersenyum. Seharusnya seperti ini sejak awal. Kami sebenarnya telah bertanya di beberapa toko lain. Tetapi pertapa teratai biru hanya akan menjual ke tokomu. Pemilik toko kedua tersenyum dan menjawab. Benar. Pertapa teratai biru baru saja muncul, tetapi sudah dianggap sebagai talenta nomor 1 dari negara Jin. Tidak hanya kaligrafinya telah mencapai puncak kesempurnaan dan sangat terampil, tetapi keterampilan melukisnya bahkan lebih tidak perlu dipertanyakan lagi, dan memiliki kaliber tertinggi. Saat ini, wanita yang tak terhitung jumlahnya di negara Jin tergila-gila dengan puisinya. Itu benar-benar pesona yang tak tertahankan. Para wanita cantik memimpikan wajah pertapa teratai biru setiap malam, berharap untuk bertemu dengannya sekali saja. Dan cendekiawan sombong yang tak terhitung jumlahnya telah menggunakan segala macam trik untuk menganalisis karyanya. Gaya lukisannya yang belum pernah ada sebelumnya telah memicu renaissance yang melampaui zaman. Sangat disayangkan bahwa setelah karyanya dikenal, orang itu sendiri menghilang, tanpa jejak. Orang dahulu paling menghargai ketenaran. Tetapi pertapa teratai biru ini sama sekali tidak peduli. Dan pergi dengan begitu bebas. Membuat orang semakin mengaguminya. Setelah mendengar kisah pertapa teratai biru, guru dan murid itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Apakah mereka membicarakan murid naifku? Tetapi dengan sangat cepat, Taihua mendapatkan kembali ketenangannya dan menjawab. Ya, sama seperti yang kami dengar. Dan pemilik toko kedua melanjutkan. Kalau begitu, Anda juga pasti tahu bahwa lukisan ini memiliki cacat besar. Tu Chuangmu berpikir dengan malu. Kupikir wajah tampanku meningkatkan nilai lukisan ini. Memalukan sekali. Taihua menoleh untuk menatap Chuangmu. Kau berani tertawa. Tidakkah kau dengar? Perbedaan harganya seperti langit dan bumi. Pemilik toko kedua berkata dengan gigi terkatup. Pasti harganya setidaknya beberapa puluh ribu tael. Sayang sekali. Mata Taoist Taihua dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap muridnya. Makhluk celaka. Aku ingin memakanmu hidup-hidup sekarang juga. Dia dengan tenang duduk dan berkata. Cukup bicara. Beri aku harga. Jika lebih rendah dari tempat lain, kami segera pergi. Dan pemilik toko kedua tersenyum dan menjawab. 10.000 tael. Ini adalah harga tertinggi yang bisa kami tawarkan. Sebelum dia selesai. Taoist Taihua menyela. Setuju. Dan pemilik toko kedua tercengang. Apakah Anda tidak akan menawar lebih lanjut? Tetapi Taihua menjawab. Tidak perlu. Berikan aku uangnya. Transaksi selesai. Dan guru dan murid itu dengan gembira berangkat pulang. Tu Chuangmu bertanya. Guru, kukira kau akan pergi ke toko lain. Dan Taihua menjawab. Jika bagus, kita sepakati. Kita harus tahu kapan harus berhenti. Wajahnya menjadi serius. Hanya dengan kekuatan kita. Jika rumor menyebar, apakah kau pikir kita bisa melarikan diri? Seorang pria tidak bersalah. Tetapi hartanya membuatnya bersalah. Tu Chuangmu mengacungkan jempol dengan kagum. Guru masih yang paling bijaksana. Seperti guru seperti murid. Jadi kebiasaan membual tingkat dewa ini berasal dari sini. Kembali ke kenyataan. Guru dan murid itu mengeluarkan uang kertas dan mengaguminya dengan gembira. Taihua mengangkat uang kertas itu dan tertawa terbahak-bahak. 10.000 tael. Kita kaya. Aku belum pernah memegang uang sebanyak ini seumur hidupku. Tiba-tiba, dia berbalik dan memukul kepala Chuangmu beberapa kali.
Ini semua salahmu karena memintanya melukis potret. Kau membuatku kehilangan puluhan ribu tael. Tai Hua memegang uang kertas itu dan berkata sambil berpikir. Apa latar belakang si kecil di Yep Bing sebenarnya? Tu Chuangmu menjawab. Adik seperguruan? Mungkin punya sesuatu yang tidak bisa dia bicarakan. Tapi kurasa dia bukan orang jahat. Atau mungkin dia sendiri tidak tahu apa-apa. Tai Hua menginstruksikan dengan serius. Jika hanya kita berdua yang tahu tentang ini, maka jangan mengambil inisiatif untuk menyelidiki. Setiap orang punya rahasianya masing-masing. Tu Chuangmu berkata, jarang sekali melihatmu begitu serius. Kukira kau akan pergi dan meminta Diep Bing melukis beberapa lagi. Tai Hua tersenyum tipis dan menjawab, karena adik seperguruan telah melakukan jasa besar bagi sekte. Kita harus membalasnya. Tu Chuangmu terkejut. Membalasnya. Saat guru dan murid itu tiba di sebuah paviliun bernama Paviliun Asal Rahasia. Mendonggak. Tu Chuangmu ngeri. Jangan bilang kau ingin. Injin pergi ke Paviliun Asal Rahasia. Lukisan nyanyian pedang teratai biru yang diciptakan dengan susah payah oleh Diep Bing seharusnya menjadi mahakarya senilai 50.000 tael emas. Tetapi nilainya anjlok tak terkendali hanya karena menampilkan wajah To Chuangmu yang tidak disukai. Tipu muslihat spektakuler dari pemilik pegadaian berhasil. Dan guru beserta murid itu menangis bahagia saat menemukan cahaya di ujung terowongan untuk sekte mereka yang bangkrut. Mereka menghargai uang kertas itu seperti harta ilahi. Dengan uang di tangan, dan bukannya langsung kembali ke sekte. Guru dan murid itu memutuskan untuk berfoya-foya di Paviliun Asal Rahasia. Dengan dalih berinvestasi pada adik seperguruan jenius mereka. Dan untuk melihat betapa megahnya upacara pembalasan budi ini, silakan terus menonton bersama Nona Manhua. Tu Chuangmu melirik miring ke arah gurunya dengan ragu. Guru, apakah Anda yakin Anda masih waras? Ini adalah Paviliun Asal Rahasia. Tempat paling mewah di kota Buah Putih. Tawis Tai Hua menjawab dengan agung. Apa yang kau takutkan? Uang ini lagi pula didapatkan oleh adik seperguruan kita. Dan karena dia adalah seorang jenius tertinggi. Kita harus melakukan yang terbaik untuk membimbingnya. Semua demi masa depan gemilang sekte Taois Awan Biru. Jangan meremehkanku hanya karena aku sedikit bermain-main di hari biasa. Pada saat-saat genting aku sangat jernih dan mendalam. Dan apakah sekte ini bisa mencapai kelas 3 di masa depan semuanya tergantung padanya. Wajah To Chuangmu menjadi pucat saat dia mencoba membujuknya. Tapi tempat ini terkenal dengan harganya yang sangat tinggi. Jika kita tidak hati-hati, aku harus menggendongmu keluar dari sini dalam keadaan bangkrut lagi. Tetapi Taois Tai Hua hanya dengan percaya diri mengibarkan uang kertas itu. Baiklah, berhenti menggomel. Ayo bertingkah seperti kita punya uang. Dan kunci untuk menjadi seorang Taipan adalah kepercayaan diri. Apakah kau mengerti? Tegakkan saja kepalamu dan masuk. Saat pintu terbuka, guru dan murid itu merasa seperti telah memasuki surga. Dan dua wanita cantik yang anggun dengan senyum manis mendekat. Suara merdu mereka memanggil. Selamat datang dewa yang terhormat di Paviliun Asal Rahasia. Taois Tai Hua hampir tidak bisa menahan darah panas di dalam nadinya. Matanya berbinar saat dia berpikir. Dunia mewah orang kaya memang yang terbaik. Harga untuk pengalaman ini sepadan dengan setiap koinnya. Wanita berbaju merah dengan anggun mendekat dan bertanya. Saya ingin tahu apakah Anda berdua mencari artefak magis atau manual rahasia. Dan Taois Tai Hua segera memasang aura seorang guru. Mengipasi dirinya dengan penuh gaya. Manual rahasia. Kualitas terbaik. Harga bukan masalah. Wanita berbaju merah itu segera tersenyum penuh arti. Melihat aura Anda saya tahu Anda hanya menginginkan barang eksklusif. Sebuah manual rahasia tingkat 1 di sini harganya sedikit di atas 100.000 tel. Dan itu sudah diskon 30%. Jiwa To Chuangmu hampir meninggalkan tubuhnya setelah mendengar harganya. Mulutnya menganga seolah bisa memuat seluruh telur angsa. Dan dia terhahap putus asa. Berapa? Wanita cantik berpakaian ungu di sebelahnya mengedipkan mata penuh arti pada To Chuangmu. Hanya sedikit di atas 100.000 tel emas tuan. Dan Anda tidak akan menemukan penawaran seperti ini setelah acara ulang tahun ini berakhir. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Tu Chuangmu membatu dalam hati. Murah. Dia menyebut harga selangit itu murah. Dunia orang kaya benar-benar melampaui imajinasi jiwa malang ini. Bahkan menjual seluruh sekte pun tidak akan cukup untuk membelinya. Melihat murid tertuanya hampir pingsan. Taois Tai Hua dengan cepat berbisik. Apa yang kau panikkan? Tetap tenang. Kau sama sekali tidak punya ambisi. Tetapi wajah To Chuangmu sudah pucat. Uang kita bahkan tidak cukup untuk membeli sudut buku itu. Maka Taois Tai Hua melakukan pembalikan yang luar biasa. Berbalik bertanya, jadi berapa harganya, jika kami hanya membeli jilid pengantar?
Sebuah langkah manajemen krisis yang begitu brilian tanpa malu-malu bahkan membuat To Chuang-ngu kagum. Wanita berbaju ungu menjawab dengan sedikit kebingungan. Hanya jilid pengantar tuan. Saya khawatir itu tidak akan sangat efektif. Dan jika Anda pikir sang guru luar biasa, jangan lupa untuk menyukai video di saluran Nona Manhua untuk menunjukkan dukungan Anda. Taois Taihua dengan acuh tak acuh menjawab, aku tidak peduli efektif atau tidak. Aku hanya bertanya, apakah kalian menjualnya secara terpisah? Dan wanita berbaju ungu itu dengan enggan menjawab, kami bisa. Tetapi toko kami tidak menawarkan pengembalian atau penukaran. Dan satu jilid pengantar harganya 9.000 tel emas. Tu Chuang-ngu dengan cemas mengingatkan gurunya. Jangan buang-buang uang demi harga diri palsu. Menghabiskan 10.000 tel hanya untuk buku pengantar terlalu boros. Tetapi Taois Taihua hanya berbisik. Apakah kau lupa kemampuan pemahaman monster adik seperguruan kita? Kata-kata gurunya seperti petir. Menyadarkan, To Chuang-ngu. Benar juga. Bagaimana aku bisa melupakan poin penting ini? Adik seperguruan hanya membutuhkan bekas pedang sederhana untuk memahami seluruh seni pedang. Sebuah jilid pengantar lebih dari cukup untuknya. Ya, guru sama sekali tidak salah. Untuk anak yang menentang surga itu, hanya satu jilid pengantar sudah cukup untuk menaklukkan dunia. Sekte kita pasti akan menjadi terkenal kali ini. Sesaat kemudian, wanita berbaju ungu membawa keluar 3 manual rahasia pengantar dan berkata, pemilik toko telah setuju untuk menjual 3 jilid ini secara terpisah. Dan Taois Taihua menunjuk ke arahnya dan bertanya, di antara ketiganya, mana yang paling kuat? Wanita muda berbaju ungu tersenyum dan menjelaskan, yang paling kuat tentu saja seni pedang sungai musim semi. Dan begitu Anda menguasai seni agung ini, kekuatannya akan sekuat sungai besar di musim semi. Dan Anda bahkan mungkin memahami teknik tingkat yang lebih tinggi. Tetapi harganya juga yang paling mahal yaitu 9.000 tel emas. Mendengar harganya, hati Taois Taihua terasa seperti diramas. Bagaimana bisa buku setipis ini begitu mahal? Tetapi karena dia sudah memulai, dia harus menyelesaikannya sampai akhir. Jadi dia mengertakkan giginya. Wajahnya memerah. Dan berteriak, setuju. Bungkus yang paling mahal untukku. Dengan sisa uangnya, belikan aku beberapa pil pemurnian energi dan pil energi dan darah tingkat tinggi. Tu Chuang-ngu berdiri diam di samping. Terpana oleh kemewahan gurunya. Dia benar-benar menghabiskannya sampai koin terakhir. Setelah ini, setibanya kembali di sekte, guru dan murid itu harus bersiap untuk makan tanah lagi. Oh, mengapa kehidupan miskin ini terus melekat pada kami? Tu Chuang-ngu memaksakan senyum. Guru, apakah Anda kesurupan hari ini? Dan wajah Taois Taihua berubah saat dia menyerahkan uang kertas itu dengan tangan gemetar. Enggan melepaskannya. 10.000 taelku. Hatiku sakit sekali. Saat mereka melangkah keluar dari pintu, Taois Taihua memeluk To Chuang-ngu dan menangis terseduh-seduh. Chuang-ngu, hatiku hancur. Dan To Chuang-ngu hanya bisa menghela napas. Siapa suruh kau menjadi budak kecantikan? Kau menangis sepanjang jalan. Memalukan sekali. Tiba-tiba sebuah pikiran melintas di benaknya. Dan Taois Taihua berseru, benar juga, aku baru ingat, bahwa adik seperguruan keduamu dan ketigamu harus mengikuti ujian alkemis dan guru formasi di akhir tahun. Tu Chuang-ngu bertanya dengan bingung. Sepertinya begitu. Ada apa guru? Apakah Anda berencana untuk kembali? Kita benar-benar bangkrut. Tetapi Taois Taihua melambaikan tangannya. Kembali untuk apa? Aku akan membawamu ke tempat lain untuk mencari harta karun. Adegan beralih ke pasar lawak yang kumuh, di mana seorang lelaki tua botak sedang duduk di tanah menjual tumpukan buku tua yang kompang camping. Terus-menerus peteriak. Manual rahasia diobral. 10 telemas per pon. Ayo beli. Melihat guru dan murid itu mendekat, pria botak itu tersenyum lisik. Apakah kalian berdua ingin membeli beberapa pon untuk dibaca sebagai hiburan? Tu Chuang-ngu berdiri membeku selama 5 detik. Berteriak dalam hati. Guru menunjukkan pilih kasih yang terang-terangan. Memperlakukan murid seperti ini tidak adil. Melihat ini, Taois Taihua berbisik. Jangan meremehkannya hanya karena murah. Ada banyak harta tersembunyi di tumpukan sampah ini. Menurutmu dari mana aku mendapatkan seni pedang energi unguku? Taois Taihua menoleh ke penjual dan menawar. 10 tael per pon. Apa kau merampok bank? 10 tael untuk 10 pon. Aku akan beli jika kau jual. Tetapi pria botak itu dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini semua barang pilihan. Mengabaikan tawar-menawar gurunya yang bersemangat. Tu Chuang-ngu diam-diam berjalan ke sudut lain, dan dengan penasaran duduk untuk melihat tentang apa buku-buku ini. Setelah melirik beberapa judul, pemuda itu hampir pingsan di tempat. Manual kultivasi macam apa ini?
Ada mantra pembuka fenomena sempurna tiada tara. Sebuah nama yang terdengar mendalam, menjanjikan awal yang sempurna, dan tak tertandingi. Berikutnya adalah seni roh purba 10 naga 10 gajah. Sebuah seni rahasia yang terdengar sangat kuat. Mengubah roh purba, seseorang menjadi 10 naga dan 10 gajah. Cukup untuk menekan seluruh dunia. Terakhir, ada buku larut malam. Istri guru mengetuk pintuku. Dan untuk yang satu ini saya tidak akan berkomentar lebih jauh. Jadi semua orang yang menonton di saluran Nona Manhua dapat memahaminya sendiri. Kembali ke kenyataan. Tu Chuangmu mengertakkan giginya. Omong kosong apa ini semua? Jika seseorang bisa berkultivasi dengan barang-barang ini, aku akan memakan 3 pon upil di depan umum untuk dilihat dunia. Taois Taihua memutuskan untuk bertindak besar. Dan dia menghabiskan banyak uang untuk membeli seluruh set seni pedang sungai musim semi untuk berinvestasi pada murid kesayangannya, Diep Bing. Dan untuk memastikan tidak ada murid yang merasa ditinggalkan, dia kemudian membawa To Chuangmu ke pasar untuk membeli beberapa pon manual seni bela diri palsu untuk dibagikan di antara mereka. Setelah putaran tawar-menawar, Taois Taihua akhirnya pergi dengan sekantong penuh manual kelas pasar. Ekspresi kepuasan yang luar biasa di wajahnya. Tu Chuangmu bertanya dengan penasaran, "Guru, bukankah Anda membeli sesuatu untuk diri sendiri?" Dan Taihua meliriknya dan menjawab, "Apa yang akan kubeli?" Dia kemudian tersenyum seperti orang suci yang mulia. "Selama kalian anak-anak dan sekte ini stabil, aku sangat bahagia." Tetapi pada kenyataannya, dia sangat gembira, karena dia sudah memiliki buku erotisnya untuk bantal. Saat dia merasa sombong, Tu Chuangmu bergumam, "Guru terlihat sangat menjijikkan hari ini." Dan Taihua berbalik dengan marah dan berteriak, "Dalam 7 hari, kau harus memahami seni pedang sungai musim semi ini, untukku. Jika tidak jangan berani-berani membual lagi." Taihua mengetuk kepala Chuangmu dan melanjutkan, "Jika kita memberikannya langsung pada Diep Bing, dia tidak akan membutuhkan kita lagi. Kau harus berpura-pura menjadi seorang guru. Cepat kuasai seni pedang itu dan kemudian ajarkan padanya." Tu Chuangmu memegang kantong manual murah dan menjawab dengan lelah. Dengan kemampuan monster adik seperguruan, bagaimana jika dia memahami seluruh tumpukan sampah ini juga? Taihua tertawa terbahak-bahak. "Apakah kau terobsesi? Apa kau benar-benar berpikir seni pedang 4 guntur juga sampah?" Hanya bercanda. Meskipun manual dari kios jalanan terinspirasi oleh teknik nyata, pada dasarnya itu hanyalah cerita rekaan, bukan metode kultivasi yang sebenarnya. Lihatlah buku-buku ini. Nama-namanya saja sudah terdengar seperti bualan. Hal-hal ini hanya bisa menipu anak-anak naif seperti Diep Bing. Chuangmu bertanya, "Lalu kenapa kau menyuruhku membelinya untuk adik seperguruan kedua dan ketiga?" Dan Taihua menjawab dengan senyum jahat, "Hanya bercanda. Mana mungkin aku. Sebenarnya itu untuk dipajang di pavilion kitab suci sebagai pajangan." Dengan itu, dia tertawa riang lagi. "Memahami sampah. Jika ada yang bisa melakukannya, aku, Tawa Taihua, akan memakan semua buku ini. Aku Yanji." Tu Chuangmu berpikir sejenak, dan kemudian menyarankan, "Bagaimana kalau kita menipu adik seperguruan kita untuk melukis gambar lain?" Taihua menghela napas. "Aku sudah memikirkannya, tetapi jika aku menipunya terlalu sering, aku mungkin mulai melihatnya sebagai pohon uang. Ini pilihan yang sangat sulit. Aku benci perasaan terikat oleh moral ini. Lupakan saja. Aku akan memikirkannya dengan hati-hati saat kita kembali dan kemudian memutuskan. Mari kita bicarakan hal lain. Selama 2 bulan ke depan kau harus mengajarinya jalan pedang dengan baik. Aku berencana untuk membiarkannya berpartisipasi dalam majelis ujian pedang Provinsi Hijau." Tu Chuangmu terkejut. Mulutnya menganggah karena takyub. "Majelis ujian pedang Provinsi Hijau. Apakah Anda serius?" Dia dengan cepat melambaikan tangannya. "Guru jangan bersemangat. Meskipun adik seperguruan berbakat dia tidak punya energi internal. Berpartisipasi dalam majelis jalan pedang, yang sebenarnya akan menjadi bunuh diri." Tu Chuangmu pernah berpartisipasi dalam majelis itu sekali dan dipukuli habis-habisan. Jadi dia sangat khawatir pada Diep Bing saat ini. Taihua menjawab, "Kau tidak mengerti. Akan kuberikan pencerahan nanti. Ingat saja, untuk mengatakan bahwa aku mendapatkan kembali uang hasil penipuan itu. Dan jangan katakan apa-apa lagi." Kembali di gunung belakang, sesosok tubuh masih berlatih pedang dengan semangat. Energi pedang berterbangan di mana-mana. Itu adalah Diep Bing. Dan tubuhnya telah berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya. Setiap tebasan pedang meninggalkan jejak cahaya keemasan yang indah. Berdiri di satu sisi, Tu Chuangmu berpikir dengan ngeri. Monster ini, aku hanya pergi sebentar, dan dia sudah memahami momentum pedang. Jauh di dalam latihannya, Diep Bing tiba-tiba berhenti. Dan Tu Chuangmu bertanya dengan heran, "Ada apa?" Dan Diep Bing menjawab, "Kakak senior, kenapa kau di sini?"
Tu Chuangmu memulai pertunjukannya lagi. Apakah kau menghadapi kesulitan dalam latihan pedangmu akhir-akhir ini? Diep Bing menyarungkan pedangnya dan menjawab sambil tersenyum. Kakak senior. Aku meningkat setiap hari. Tidak ada kesulitan sama sekali. Di permukaan, dia tersenyum. Tetapi hati To Chuangmu sakit. Meningkat setiap hari. Apakah kau bahkan berbicara bahasa manusia? Diep Bing bertanya dengan penasaran. Kenapa kau bertanya kakak senior? Dan To Chuangmu menjawab, aku hanya berpikir jika kau mulai bosan. Aku akan memberimu sebuah manual rahasia baru. Diep Bing bergegas maju dengan gembira. Oh kakak senior. Aku sangat bosan. Dalam hatinya, dia sangat gembira. Jika aku mendapatkan manual rahasia abadi lainnya, bukankah aku akan langsung naik ke surga? Tu Chuangmu mengeluarkan sebuah buku dengan sampul kuning dan menyerahkannya pada adik seperguruannya. Ini. Ambillah. Manual rahasia ini disebut Seni Dewa dan Iblis Purba. Dan sampulnya terlihat sangat kuat dan mengesankan. Diep Bing tercengang dan berpikir. Seni Dewa dan Iblis Purba. Jika itu bukan teknik tiada tara, bagaimana mungkin berani menyebut dirinya dewa dan iblis? Dia bersukacita dalam hati. Ini pasti sekte elite sesempurnyi. Tidak ada kesalahan. Melihat kegembiraan Diep Bing, Tu Chuangmu berkata, aku menemukan buku ini secara kebetulan. Sebagai kultivator kita tidak bisa hanya fokus pada jalan pedang. Kultivasi fisik juga sangat penting. Kau sudah melewatkan waktu terbaik untuk kultivasi spiritual. Jadi ada baiknya fokus pada kultivasi fisik. Dikombinasikan dengan jalan pedang. Itu pasti tidak akan kalah dengan kultivasi spiritual. Setelah berbicara, Tu Chuangmu menghela napas pada dirinya sendiri. Apa yang baru saja aku karang? Aku merasa malu bahkan mengatakannya, karena tidak ada lagi yang bisa dibualkan. Dia berkata, jika tidak ada lagi, aku akan pergi. Lanjutkan saja pemahamanmu. Dia berpikir dengan sombong. Saatnya kabur. Jika aku tinggal lebih lama, aku pasti akan ketahuan. Aku akan kembali untuk membual lagi setelah aku menguasai seni pedang sungai musim semi. Yauh malam. Diep Bing masih berlatih tanpa lelah. Energi pedangnya tajam. Sambil berlatih, dia berpikir, seni dewa dan iblis purba. Namanya saja terdengar jauh lebih keren daripada seni pedang 4 guntur. Aku benar-benar ingin mulai mengolahnya sekarang juga. Tetapi aku harus fokus sepenuhnya saat melakukannya. Di saat seperti ini, aku harus tetap tenang dan mengkonsolidasikan seni pedang 4 guntur terlebih dahulu. Diep Bing berkata pada dirinya sendiri. Aku sama sekali tidak boleh tergesa-gesa. Aku harus melakukannya selangkah demi selangkah. Pelan tapi pasti. Keesokan harinya, di kediaman To Chuangmu, dia duduk di sana. Dan sulit untuk mengatakan apakah dia sedang tertidur atau mencoba berkultivasi. Dia memegang manual rahasia di tangannya. Wajahnya pucat dan terlihat sangat menyedihkan. Mata Chuangmu menatap kosong saat dia berpikir. Apa-apaan ini? Aku tidak bisa mengerti sepatah kata pun. Padahal guru bilang siapapun yang punya otak bisa mempelajarinya. Sungguh pembohong. Taoist Taihua menugaskan misi yang sangat penting kepada To Chuangmu, yaitu untuk menguasai seni pedang sungai musim semi agar dapat secara langsung mengajar Diep Bing. Namun, Tu Chuangmu malah memberikan Diep Bing sebuah manual murah bernama Seni Dewa dan Iblis Purba. Membual bahwa itu adalah peninggalan kuno yang ditemukan di reruntuhan. Adapun dirinya sendiri, dia mengubur kepalanya dalam seni pedang sungai musim semi. Tetapi setelah membacanya untuk waktu yang lama, dia masih tidak bisa memahami sepatah kata pun. Sementara itu, di belakang gunung, Diep Bing terus berlatih dengan tekun, lupa makan atau tidur, bertekad untuk memahami seni pedang itu sepenuhnya. Harus diakui bahwa bakat Diep Bing benar-benar mengerikan. Karena dia bisa memahami sesuatu hanya dengan membacanya sekali. Dia adalah monster sejati. Setelah setengah hari upaya tanpa henti, Diep Bing akhirnya memahami seluruh momentum pedang dari seni pedang 4 guntur. Benar-benar kelelahan. Dia bersandar pada pedangnya untuk mengatur napas. Bergumam. Berlatih seni pedang ini benar-benar melelahkan. Basah kuyup oleh keringat. Diep Bing masih berkata dengan puas. Sekarang hanya tersisa niat pedang 4 guntur untuk diselesaikan. Meskipun kakak senior tidak pernah menyebutkannya. Aku mengerti bahwa niat pedang sangat sulit untuk dipahami. Jadi aku sama sekali tidak boleh terburu-buru. Karena memahaminya dengan salah akan sangat berbahaya. Fakta bahwa kakak senior memberiku manual ini pada saat ini pasti karena dia takut aku akan terlalu tergesa-gesa dan salah memahami niat pedang. Niatnya benar-benar mendalam. Diep Bing tersenyum dengan emosi. Seperti yang diharapkan dari kakak seniorku. Dia benar-benar berpandangan jauh ke depan. Dengan itu, dia segera membuka manual rahasia, dan memulai perjalanannya mempelajari teknik baru dengan penuh semangat. Bab pertama memiliki konten yang sangat mendominasi. Aku adalah penguasa Taoist Maktoan. Lahir sebelum langit dan bumi.
dan telah menanggung kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, pencapaianku menyaingi ciptaan itu sendiri. Dan aku menjadi satu dengan segala sesuatu. Aku memahami teknik ini secara kebetulan. Dunia hanya tahu tentang kultivasi spiritual dan mengabaikan kultivasi fisik. Meremehkan kekuatannya. Kultivasi fisik sejati memungkinkan tangan seseorang untuk memetik bintang dari langit, dan tubuh seseorang untuk melakukan perjalanan dunia. Dengan satu pukulan yang bisa mengguncang seluruh ciptaan. Aku percaya alam tertinggi dari kultivasi fisik adalah mensimulasikan dewa dan iblis. Dengan tubuh yang berisi keduanya, yang dikenal sebagai tubuh dewa dan iblis. Membaka ini. Diep Bing tertegun dan berpikir. Ya Tuhan, tubuh yang menyembunyikan wujud iblis. Dan satu pukulan yang mengguncang seluruh ciptaan. Itu hanya bisa digambarkan dengan satu kata. Epic. Tetapi bagian berikutnya membuatnya terdiam. Mengolah teknik ini membutuhkan penderitaan yang luar biasa. Ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari orang biasa. Apakah kau berani mencoba? Itu seperti sebuah tantangan. Dan bagi seseorang dengan watak monster seperti Diep Bing, dia akan berusaha sekuat tenaga bahkan jika itu membunuhnya. Apa gunanya berkultivasi jika tidak ada kesulitan? Anehnya, ketika dia beralih ke halaman berikutnya, dia hanya melihat sosok yang meliuk-liuk membentuk huruf S. Dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa memahami apapun dari gambar seperti ini. Tapi Diep Bing teringat kata-kata kakak seniornya. Bahwa buku itu berisi diagram pemurnian tubuh dewa dan iblis yang sangat berharga. Yang harus dia pelajari dengan baik. Dia mengertakkan gigi dan berpikir. Aku mengerti prinsipnya. Tetapi postur meliuk ini sedikit memalukan. Siapa yang akan berlatih pose konyol seperti itu? Maka dia segera mulai berlatih. Mengangkat tangannya dan memutar tubuhnya menjadi bentuk bengkok yang terlihat sama sekali tidak wajar. Saat berlatih, Diep Bing berkata pada dirinya sendiri. Kakak senior tidak akan membohongiku. Aku bisa melakukan ini. Kesuksesan hanya untuk yang gigih. Dia berlatih untuk waktu yang lama tanpa reaksi apapun. Tetapi hatinya masih penuh tekad. Berhenti berpikir berlebihan. Aku harus fokus. Pada saat yang sama di negara Jin, di sebuah tempat bernama Studio Awan Kayu, yang tampaknya merupakan sebuah rumah penerbitan komik, seorang wanita berpakaian minim, sedang tekun menggambar ketika seseorang datang untuk mendesaknya. Perimak, sudah hampir waktunya. Kau akan mendapat masalah besar jika tidak menyerahkan naskahnya. Perimak menggerutu sebagai balasan. Sudah selesai. Sudah selesai. Aku tahu. Berhenti mendesaku. Dan pria itu melanjutkan. Seni pemurnian tubuh dewa dan iblis purba itu tidak akan laku sama sekali. Berhenti menulis dengan gaya manual rahasia itu. Itu terlalu berlebihan, dan tidak ada yang percaya. Para kultivator saat ini, lebih suka gaya yang sederhana dan langsung. Seperti buku terlaris di sana. Perimak merosot ke meja dan menggerutu. Menyebalkan sekali. Kenapa kau tidak menulisnya saja? Aku sebenarnya sangat menyukai seri ini. Dia melirik dan bertanya. Ngomong-ngomong, apa yang kau temukan tentang hal yang kutanyakan? Dan pria itu menjawab. Akademi 10 negara akan secara resmi mulai mendaftarkan siswa tahun depan. Mendengar berita itu, Perimak sangat gembira. Bagus. Akhirnya aku bisa pergi ke sekolah. Akademi pertama pasti akan memiliki banyak orang menarik. 3 hari kemudian di gunung belakang, Diep Bing masih dengan gigih mencoba memahami seni pemurnian tubuh dewa dan iblis. Tetapi dia hanya merasa dirinya semakin lelah. Tiba-tiba, dia menatap langit dan memuntahkan seteguk darah segar. Terlihat sangat menyedihkan. Diep Bing tersenyum masam dalam benaknya. Aku sudah batuk darah 3 kali, dan aku masih belum memahami tekniknya. Buku itu dengan jelas menyatakan bahwa orang berbakat dapat memahaminya dalam sekejap. Jadi pasti kemampuanku terlalu buruk, tapi kemauannya sangat kuat. Dan dia memaksakan diri untuk berdiri. Hatinya dipenuhi dengan tekad. Tidak. Aku akan mencoba lagi. Di saat seperti ini, aku harus lebih gigih lagi. Aku tidak boleh kalah dari siapapun. Mulai hari ini, waktu kultivasiku akan bertambah menjadi 11 jam. Dan 1 jam istirahat sudah cukup. Aku harus berusaha lebih keras. Jika bakatku kurang, maka aku harus mengimbanginya dengan usaha. Aku bersumpah akan mengebiri diriku sendiri. Jika aku tidak bisa memahaminya, maka dia kembali ke postur bengkok itu. Terus-menerus berpikir. Semakin sederhana tekniknya, semakin dalam konten yang diungkapkannya. Yalan agung itu sederhana. Jadi bagaimana jika aku menggunakan prinsip paling sederhana untuk menggeneralisasi diagram surgawi ini? Mungkin itu mengamati langit dan bumi. Atau mengamati segala sesuatu. Tetapi tampaknya semua itu hanyalah permukaannya saja. Jadi apa sifat aslinya? Aku pernah membaca tentang teori yang disebut 3 mata dan 6 kemampuan ilahi. Mata fisik, mata surgawi, dan mata dharma.
Mata surgawi bisa melihat menembus segala sesuatu. Sedangkan mata Dharma adalah tingkat yang lebih tinggi. Memahami alam dan hukum. Aku tidak bisa berhenti di mata fisik saja. Tampaknya Diep Bing berada di ambang alam baru. Saat dia terus bergumam, hukum dan alam, tingkat yang lebih tinggi, mengamati langit, mata Dharma. Dan kemudian dia sepertinya memahami sesuatu. Matanya melebar dan seluruh tubuhnya membeku. Seolah-olah, dia baru saja menemukan kebenaran. Pupil di matanya berkilat. Dan seluruh tubuhnya tampak melayang di udara saat dia bergumam. Aku pikir, menatap ke arah cakrawala. Diep Bing terus bergumam dengan heran. Sepertinya aku mengerti sekarang.